Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Penampilan Wang Lin tidak banyak berubah, tapi dia sangat tenang. Ada garis-garis samar di tubuhnya, tapi tidak terlihat jelas. Aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya dan memenuhi bintang-bintang. Saat aura mulai menyebar, ia memicu gelombang besar di planet budidaya peringkat 6. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya terbangun dari pemancaran mereka dan merasakan jiwa mereka bergetar. Saat semua orang terkejut, Wang Lin mengambil satu langkah dan riak muncul di bawah kakinya, dan dia menghilang di antara bintang-bintang. Ekspresi Yu Fei muram dan dia menyeringai. Sebelumnya, ketika dia melihat riak di bawah kaki Wang Lin, matanya mengecil dan dia sangat terkejut. Pembengkokan spasial. Dia tahu mantra ini, tapi dia tidak menyangka Sumu ini sudah mengetahui mantra ini. Harus dikatakan bahwa sedikit sangat paham yang dia kenal dapat menggunakan mantra ini. Bahkan lebih jarang lagi orang dengan tingkat kerusakan yang sama dengannya. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Selain itu, informasi yang dia terima tentang Sumu tidak pernah menyebutkan hal ini sama sekali. Dia secara tidak sadar menyebarkan energi asalnya, menyebabkan daerah sekitarnya runtuh, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Sumu. Bahkan ketika dia benar-benar mengubah energi asal di area tersebut, dia masih tidak dapat menemukan Sumu. Ekspresi Yu Fei menjadi lebih dingin, tapi dia segera mengerti bahwa Sumu ini telah melarikan diri. Dia mengeluarkan raungan marah saat dia berbalik dan mengunci anak laki-laki berkepala besar, yang sedang melawan avatarnya. Semua niat membunuh dan kemarahannya kini dialihkan ke anak laki-laki seperti besar itu. Dia dengan cepat menyalurkan ke arah anak laki-laki seperti besar itu. Tuanmu telah melarikan diri, jadi mari kita mulai denganmu. Yu Fei sangat marah di dalam hatinya, dan kemarahan ini sangat membuat depresi. Dia adalah seorang penggarap Nirvana Skrier tahap pertengahan yang membiarkan penggarap Nirvana Skrier tahap awal melarikan diri, dan dia bahkan tidak dapat mengejarnya. Sudah lama sekali dia tidak mengalami hal seperti ini. Novel dalam. Anak laki-laki berkepala besar itu sedang melawan avatar Yu Fen ketika kulit kepalanya terasa mati rasa dan dia hampir kehilangan akal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Wang Lin saat dia mundur dan berusaha melarikan diri. Namun, Yu Fei sangat marah, dan dia langsung mendekat. Menggunakan budidaya Nirvana Skrier tahap tengahnya yang luar biasa, dia menunjuk dengan spesifikasi. Kelima pedang darah itu segera melesat ke arah anak laki-laki sebesar itu. Mati untukku. Saat Yu Fei berteriak, 5 pedang darah menyerang ke depan seperti 5 penggarap Nirvana Skrier tahap awal. Ditambah dengan yang sebelumnya, seperti 6 melibatkan Nirvana Skrier yang menyerang bocah besar itu. Bagaimana anak laki-laki yang besar itu bisa menolak budidayanya saat ini? Bocah besar itu diliputi keputusasaan dan sebuah ide gila muncul di hatinya. Dia akan merangkum jiwa yang sebenarnya. Tidak peduli apa, dia harus menghancurkan sebuah avatar. Tepat pada saat hidup dan mati ini, sebuah suara dingin datang dari belakang anak laki-laki seperti itu. Ini adalah keajaibanku. Saat suara dingin itu menggema, anak laki-laki berkepala besar itu merasakan tubuhnya dicengkeram dan dilempar kembali oleh seseorang, sehingga dia bisa lolos dari bahaya. Wang Lin keluar dari untungnya. Ekspresinya dingin saat dia menghadapi 6 pedang darah, dan dia melayangkan pukulan. Kekuatan dibalik. Pukulan ini bahkan lebih kuat dari pukulan Tasan. Raungan yang keluar dari tinju terasa seperti akan menghancurkan ruang. Hal ini menyebabkan serangkaian ledakan sonik, dan ruang sebelum Wang Lin terfragmentasi. Udara dingin keluar dari retakan yang tidak terhitung banyaknya, tetapi tidak berpengaruh pada Wang Lin. Jika ruangnya seperti ini, maka tidak perlu membicarakan 6 pedang darah. Tinju Wang Lin mendarat tepat di salah satu pedang terbang. Pedang itu bergetar dan langsung roboh dengan keras. Pecahan-pecahan itu didorong ke belakang dan kemudian berubah menjadi avatar yang mengeluarkan darah. Matanya dipenuhi teror dan dia mundur. Ekspresi Wang Lin dingin dan memancarkan rasa dingin yang tak ada habisnya, seolah-olah dia adalah bagian yang tidak pernah mencair. Avatar Yu Fei ini berada pada tahap awal Nirvana Skrier, dan tubuh asli Yu Fei berada pada tahap pertengahan Nirvana Skrier. Jika mereka bersama,
Akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk membunuh Yu Fei, dan bahkan jika dia menang, harganya akan sangat tinggi. Jadi, pilihan terbaik adalah Wang Lin menyatu dengan tubuh aslinya. Dia mengambil satu langkah dan tiba di sebelah avatar yang mengeluarkan darah sebelum 5 orang lainnya sempat bereaksi. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin melayangkan pukulannya. Terjadi ledakan keras, seolah-olah ruang itu sendiri bergetar. Avatar itu mengeluarkan lebih banyak darah dan banyak awan kabut darah meledak dari tubuhnya. Setelah avatar itu mundur 10 langkah, ia roboh dan hancur total. Pembantaian mutlak. Ini adalah kematian yang menyeluruh dan mutlak. Setelah membunuh satu avatar, Wang Lin berbalik dan berjalan menuju 5 pedang darah yang masuk. Semua ini dilakukan dalam sekejap. Wang Lin sangat cepat sehingga dia meninggalkan banyak bayangan. Kali ini, mendarat di posisi yang mengecewakan. Suara retakan terdengar sementara retakan besar muncul dan merobek ruang seperti naga. Salah satu pedang darah melesat dan melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihatnya saat tangannya terulur. Pedang darah itu bergetar dan ingin melawan, tetapi ditangkap oleh Wang Lin. Dia tanpa ampun menghancurkannya. Pedang darah kedua runtuh dengan keras dan hendak melarikan diri, tapi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bawah terbentuknya Wang Lin. Kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya menghantam avatar itu dan suara letupan keluar dari tubuhnya. Avatar itu roboh dan mati. Pada saat ini, 4 pedang darah yang mendekat dan tiba-tiba mendarat di Wang Lin. Terdengar suara logam dilempar saat pedang mengenai tubuh Wang Lin. Kekuatan pantulan yang kuat datang dari Wang Lin, menjatuhkan pedang keempat itu ke belakang, dan mereka bergetar hebat. Adegan ini mengejutkan anak laki-laki bertengkar besar itu. Ketika dia melihat Wang Lin yang familiar dan asing, hanya ada teror di matanya. Ini, pedang terbang tidak bisa melukai tubuhnya. Anak laki-laki yang berkepala besar itu bukan satu-satunya yang terkejut, ada juga Yu Fei. Untuk pertama kalinya, ekspresi berubah, dan itu adalah perubahan besar. Segala sesuatu yang terjadi terlalu cepat dan membuatnya tidak siap. Hampir dalam sekejap mata, 2 avatarnya telah runtuh, dan ini memicu gelombang mengerikan di dalam hatinya. Dia hendak menyerang ketika Wang Lin tiba-tiba berbalik dan mengaum. Mengaum. Raungan ini adalah auman dewa kuno. Sudah lama sekali sejak suara dewa kuno ada di dunia ini. Sekarang setelah suara itu tiba-tiba muncul, seolah-olah suara sebenarnya yang dapat membelah langit telah muncul. Di hadapan auman dewa kuno ini, bahkan guntur langit pun harus bergetar, dan langit berbintang sendiri harus tunduk karena dia adalah dewa kuno. Bertahun-tahun yang lalu, dunia ini dipenuhi dengan dewa-dewa kuno. Raungan dewa kuno melepaskan aura kuno ke dunia. Semua makhluk harus menyerah pada auman dewa kuno, dan semua kekuatan akan hancur. Raungan ini beberapa kali lebih keras dari guntur. Apa itu guntur sebelum auman ini? Raungan ini dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya, dan menciptakan badai yang melanda area tersebut. Yu Fei baru saja mengangkat kakinya ketika raungan dewa kuno menghantamnya. Sebuah kekuatan yang membuat pikiran bergetar tiba-tiba menyerangnya. Pikirannya terkejut dan dia segera mundur. Tampaknya olah dia akan terkoyak jika dia tidak mundur. Wajahnya pucat. Di matanya, Wang Lin yang marah yang mengeluarkan aura yang begitu kuat sehingga dia harus mundur. Energi asal di dalam tubuhnya berputar dengan cepat tanpa kendalinya, seolah-olah benda itu akan segera roboh dan dia akan mati jika berhenti. Saat ini, mendengarkan berdengung dan dia terlindungi dari dunia. Dia hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang semakin cepat di telinga. Pada akhirnya, detak jantungnya sangat kencang hingga detaknya terhubung. Matanya dipenuhi ketakutan. Ketakutan ini datang dari jiwa, ketakutan terhadap dewa-dewa kuno. Untuk pertama kalinya, Yu Fei merasa takut. Pada awalnya, hanya ada sedikit rasa takut, tapi sesaat kemudian, hal itu memenuhi pikiran. Wajah anak laki-laki berkepala besar itu menjadi pucat. Pikirannya bergetar di bawah auman dewa kuno. Dia sekarang memiliki asal-usul surgawi, jadi dia adalah seorang surgawi, tetapi pada saat ini, dia memiliki ilusi bahwa dia hanyalah seekor semut. Ada juga Lei Ji, dan tubuhnya gemetar. Ada keinginan yang meraung di hati Lei Ji. Itu seperti seorang pelayan yang bertemu dengan tuan sejatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dan dengan patuh mendengarkan perintah Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan seperti ini.
Meskipun dia terkejut dengan rasa kagum yang dia rasakan, dia tidak menolaknya. Sebaliknya, dia merasakan keakraban. Jika orang-orang ini seperti ini, maka tidak perlu menyebutkan 4 pedang terbang di dekat Wang Lin. Dampak guncangan yang tak terlukiskan menyebabkan dunia berubah warna dan ruang itu sendiri runtuh. Keempat pedang terbang itu semuanya meledak. Saat mereka runtuh, pecahan yang tak terhitung jumlahnya didorong mundur dan diubah menjadi 4 avatar. Masing-masing dari avatar keempat itu memiliki budidaya Nirvana Skrier, namun saat mereka muncul, mereka terkena dampak auman dewa kuno sekali lagi. Seolah-olah angin kencang yang mengandung kekuatan penghancur telah ditanamkan, keempat avatar itu segera runtuh dan menghilang. Mereka mati total. Wang Lin mengambil satu langkah. Riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di samping Tasan, yang menghadapi avatar terakhir Yu Fei. Avatar terakhir juga sangat terkejut hingga berhenti menyerang dan mundur, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan Wang Lin? Saat Wang Lin muncul, kedua jarinya membentuk pedang dan menekan ke bawah. Guntur tak berujung datang dari segala arah dan ikan yin dan yang juga muncul. Saat mendarat, avatar terakhir meledak. Wang Lin hanya membutuhkan beberapa saat untuk membunuh 7 avatar satu demi satu, tetapi kejutan yang dia percaya tidak dapat dibayangkan. Ekspresi Wang Lin dingin ketika dia melihat ke arah Yu Fei yang menampilkan pucat tidak jauh dari sana dan dengan dingin berkata, "Ini adalah keajaiban yang kuberikan padamu. Apakah kamu puas?" Mata Yu Fei menunjukkan ketakutan. Dia dapat melihat bahwa budidaya sumu ini sangat aneh. Meskipun tingkat yang diucapkan sumu hanyalah Nirvana Skrier tahap awal, tubuh fisiknya cukup kuat untuk mengalahkan harta karun yang dia sempurnakan dengan avatarnya. Hal ini membuat pikiran bergetar. Yang membuatnya kehilangan akal adalah gemuruh yang mengguncang keempat avatar. Hingga mati, bahkan dia merasakan rasa takut yang tidak diaktifkan. Saat ini, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk terus berjuang. Tubuhnya berkedip dan dia batuk seteguk darah. Lalu dia masuk ke dalam darah dan lari jauh. Saat dia melarikan diri, batu tempat dia berdiri tiba-tiba runtuh dan niat membunuh dalam jumlah besar muncul. Dampak luar biasa ini berusaha menghentikan siapapun yang mengejar Yu Fei. Ekspresi Wang Lin dingin ketika tangannya membentuk segel dan menunjuk ke atas. Hembusan angin meniupkan kencang dan menghilangkan kekuatan dari batu. Dia kemudian mengambil langkah dan mengejar Yu Fei. Yu Fei terlalu cepat. Blood Escape adalah keterampilan bertahan hidup yang digunakan seseorang saat melukai dirinya sendiri. Dia panik dan tidak lagi peduli, dia hanya ingin segera melarikan diri. Namun, ketika dia berada puluhan ribu kilometer jauhnya, sebuah riak muncul di hadapannya. Wang Lin keluar dan meninju wajahnya. Pukulan ini mendarat di atas dan menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Energi asal dunia menjadi gila dan tubuh Yu Fei gemetar dan dia batuk darah. Cahaya darah di sekelilingnya menghilang dan dia keluar dari aliran darahnya. Dengan sedikit kebingungan, Yu Fei membentuk segel dan seberkas cahaya darah keluar dari dahinya. Lampu merah ini sangat terang dan mengeluarkan aura jahat yang kuat. Saat Yu Fei berteriak, itu berubah menjadi sinar energi pedang sepanjang 100 kaki dan ditembakkan ke arah Wang Lin. Ini adalah harta karun hidup Yu Fei. Sekarang dia dipaksa hingga batasnya, dia menggunakannya tanpa ragu-ragu. Setelah membuang harta hidupnya, tangannya membentuk segel lain dan darah di depannya bergetar dan berubah menjadi ular piton sepanjang 1000 kaki. Ular piton itu membuka rahangnya dan berusaha mempertahankan Wang Lin. Setelah melakukan semua ini, dia masih merasa tidak nyaman, jadi dia hanya menamparkan tasnya dan sejumlah besar harta karun terbang keluar. Saat berbagai kilatan cahaya datang dari harta karun itu, dia diperkaya darah esensi yang mendarat di semua harta karun itu, dan dia berteriak, "Bunuh!" Harta ajaib sebelum dia menyerang Wang Lin. Wajah Yu Fei agak cetak, tapi dia mundur tanpa ragu-ragu. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh. Saat menghadapi pedang besar yang dibentuk oleh harta karun Yu Fei, energi spiritual yang kaya keluar dari tubuhnya. Kemudian tubuh Wang Lin mulai tumbuh gila-gilaan dan menjadi raksasa setinggi ratusan kaki. Tubuh besar ini memancarkan aura kuno dan kuat. Dia tidak menghindar, dia membiarkan pedang besar menghantamnya. Wang Lin bahkan tidak berhenti, itu adalah pedang yang roboh. Jika Wang Lin tidak menyatu, dia tidak akan berani menghadapi harta karun dari melampaui Nirvana Skrier tingkat menengah.
Namun, sekarang dia telah menyatu dengan tubuh aslinya, dia mampu sepenuhnya menolak harta karun dari menggunakan Nirvana Scryer tingkat menengah. Khususnya, energi asal kuat yang berasal dari tubuhnya menghempaskan semua harta karun yang masuk. Adapun ular piton yang mengikuti pedang, masih mencoba melahap Wang Lin. Wang Lin acuh tak acuh saat dia meraih kepala ular piton itu dan langsung menghancurkannya. Saat Wang Lin hendak membuangnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa ular piton itu memiliki jiwa. Tanpa ragu-ragu, sungai bawah tanah muncul dan kebencian memenuhi area tersebut. Dia melemparkan ular piton itu ke sungai dunia bawah dan kemudian sinkronisasi tangannya. Semua harta masuk yang runtuh. Sejak harta karun hidupnya dihancurkan, Yu Fei yang melarikan diri dari batuk seteguk darah dan wajahnya menjadi lebih pucat. Dia mengatupkan giginya dan matanya memenuhi tekad. Sambil masih menahan rasa sakit, dia merobek lengan kirinya dan banyak darah muncrat. Wajahnya pucat pasi saat dia menggumamkan mantra yang rumit. Kemudian lengan kirinya tiba-tiba roboh dan membentuk gerbang matriks. Yu Fei langsung melangkah ke pusaran. Sumu, dari Soul Killer Duo, ada orang lain di sampingku. Meski tubuhmu kuat, di bawah pengaruh pembunuh jiwa, kamu tetap akan mati. Mata Yu Fei menunjukkan kebencian yang mengerikan saat dia berjalan ke ekosistem. Melihat Yu Fei hendak melarikan diri, mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh, kepribadiannya selalu, jika mereka tidak macam-macam dengan saya tidak akan macam-macam dengan mereka. Jika mereka macam-macam denganku, aku akan membunuh mereka. Saat ini, tubuh Yu Fei telah memasuki pusaran. Pusaran itu berputar dengan cepat dan menjadi semakin kecil. Itu akan hilang sepenuhnya. Mata Wang Lin menjadi dingin dan perapian muncul di sekelilingnya. Ilusi tungku berukuran ratusan kaki muncul di hadapan Wang Lin. Tungku Dewa Kuno. Ketika avatar Wang Lin menggunakannya, dia harus menggunakan segel yang ditinggalkan oleh keserakahan. Namun, setelah menyatu dengan tubuh aslinya, kendalinya terhadap tubuh itu jauh lebih kuat. Pergeseran posisi. Dalam sekejap, gema keras datang dari dalam tungku Dewa Kuno. Pusaran yang menyusu sang tangan raksasa yang tak terlihat dan ditarik ke arah Wang Lin. Demikian pula, tubuh Wang Lin bergerak maju secara misterius. Saat keduanya bersilangan, kedua jari Wang Lin membentuk pedang yang berisi tebasan surgawi, guntur surgawi, dan ikan yin dan yang. Pada saat yang sama, tubuh Dewa Kuno yang kuat dan mantra yang dapat menghancurkan apapun juga terkandung di dalam kedua jari ini. Wang Lin langsung mengarahkan kedua rahangnya tanpa ampun melalui pusaran yang menyusut. Di domain pembantaian dari 2 sekte, 4 kuil, dan 8 domain sistem bintang aliansi. Pusaran elips tiba-tiba muncul di samping salah satu bangunan yang tampak seperti pedang yang tertusuk ke tanah. Kekuatan penarik misterius datang dari pusaran dan menarik perhatian para penggarap di domain pembantaian. Tubuh Yu Fei keluar dari pusaran. Wajahnya pucat pasi dan darah masih mengucur dari lengan kirinya. Setelah dia keluar, pusaran di belakangnya menyusut dengan cepat. Melihat bahwa dia telah kembali ke pembantaian domain yang dia kenal, dia menjadi santai, tetapi dia masih takut dengan apa yang telah terjadi. Sekarang dia melihat ke menara dan hendak berbicara. Namun, pada saat ini, aura yang sangat kuat keluar dari menara seperti orang gila bersamaan dengan raungan marah. Yu Fei, tinggalkan tempat itu. Di saat yang sama, seberkas cahaya merah datang dari menara tinggi dan mendekati Yu Fei, tapi itu sudah terlambat satu langkah. Saat dia mendengar wajah itu, Yu Fei tidak berhenti dan terus menyerang. Namun, pada saat itu, energi yang kuat keluar dari refleksi yang mengecil di hadapannya. Ia mengalirkan listrik dan dua jari tiba-tiba keluar dari listrik. Jari kedua ini memiliki niat membunuh yang mengerikan, dan tiba-tiba menekan punggung Yu Fei. Itu Sumu. Yu Fei batuk darah dan tubuhnya tanpa ampun terlempar ke depan karena kekuatan yang kuat. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan kabut darah dalam jumlah besar keluar dari pori-porinya. Hampir dalam sekejap, seluruh tubuhnya roboh. Bahkan jiwa asalnya pun tidak mampu lepas dari keruntuhan tubuhnya dan hancur bersama tubuhnya. Bahkan tas miliknya hancur, dan semua yang ada di dalamnya terbang keluar. Di antara benda-benda tersebut, ada dahan yang dengan cepat mundur dan ditangkap oleh dua jari yang keluar dari pusaran. Adegan ini menyebabkan terjadinya di Slaughter Domain. Lampu merah yang terbang keluar dari menara segera mengarah ke kedua jari itu. Namun, begitu kedua jari itu menekan,
mereka mundur kembali ke pusaran air dan menghilang. Raungan marah keluar dari lampu merah, dan dalam sekejap, lengan kanan yang kering keluar dari lampu merah dan masuk ke pusaran yang menghilang. Terdengar bunyi kresek dan lengan kanan yang mengering mampu mencabut setengah dahan pohon dari ekosistem. Sumu, lampu merah menyala dan menampakkan seseorang. Dia sangat tua dan memiliki rambut merah. Pada saat ini, dia meraung marah. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, pembantaian domain mereka belum pernah melihat satu pun dari mereka dibunuh di dalam domain mereka sendiri sementara mereka semua tidak berdaya. Rasa malu seperti ini setara dengan musuh yang membantai mereka hingga ke markas mereka. Raungan datang dari menara lain dan para penggarap yang penuh dengan niat membunuh keluar. Masing-masing dari mereka menatap tempat Yu Fei meninggal dan mereka merenung dalam diam. Keheningan seperti ini menciptakan niat membunuh yang tak terbayangkan yang terus-menerus ditekan dan menunggu untuk meledak. Pria tua berambut merah itu menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan ekspresi muram. Dia mewakili lengan bajunya dan kembali ke menara. Setelah sekian lama, suara dingin keluar dari menara. Berburu Sumu. Sedangkan Wang Lin, dia menarik jari-jarinya dan tubuhnya perlahan menyusut dan kembali normal dalam beberapa saat. Jika dia ingin membunuh, maka dia harus teliti. Membiarkan orang lain pergi tidak akan menghentikan orang untuk mencoba membunuh, jadi dia akan melakukan pembunuhan itu. Setelah merenung sejenak, Wang Lin melihat potongan dahan di tangannya dan disimpan. Menghasilkannya sambil membunuh Yu Fei adalah risiko besar, dan dia sangat berguna untuk ini. Item ini akan memberiku kedamaian di wilayah barat aliansi. Tubuh Wang Lin berkedip dan menghilang. Saat dia muncul, dia berada di punggung Lei Ji. Bocah besar itu merasa kesal, tetapi ketika dia melihat Wang Lin kembali, dia dengan santai dan menunjukkan ekspresi hormat. Tasan terluka ringan dalam pertempuran melawan avatar Yu Fei dan sedang duduk di sana untuk memulihkan diri. Wang Lin duduk di punggung Lei Ji dan dengan tenang berkata, "Lei Ji, carikan aku planet yang tersembunyi dan tidak berpenghuni. Saya ingin menyimpannya dengan pintu tertutup." Lei Ji menyebabkan suara gemuruh keras saat dia terbang jauh ke tempat terpencil. Tubuh besar Lei Ji mengeluarkan tekanan kuat saat dia bergerak cepat melalui wilayah barat aliansi. Tidak jauh dari situ, ada pedang sinar energi. Itu adalah sekelompok tetangga Alheaven. Orang yang memimpin adalah salah satu dari bumi surgawi. Saat pertama kali melihat tubuh besar Lei Ji, dia menjadi waspada. Bahkan para penggarap di belakangnya bersiap menghadapi lawan yang tangguh dan ada kilatan mantra. Pada saat ini, mata pemimpin itu bersemangat ketika dia melihat Wang Lin dan anak laki-laki berkepala besar di punggung Lei Ji. Dia tersentak, segera mundur beberapa langkah, dan dengan hormat berkata, "Salam, Guntur Surgawi." Nama, Sumu, sangat terkenal di seluruh langit, dan dia secara pribadi telah menyaksikan aksi heroik Wang Lin. Dia sangat mengagumi Wang Lin, dan kekagumannya sangat tulus. Wang Lin sedikit mengangguk dan tidak berbicara. Kecepatan Lei Ji sangat cepat, jadi dia dengan cepat terbang melewati para pembudidaya ini. Baru setelah Wang Lin berada jauh, mengingatnya menoleh ke belakang dengan rasa iri dan berkata, "Seseorang dengan tunggangan seperti itu memang layak menjadi surgawi guntur seluruh langit." Dia bukan satu-satunya yang iri pada Wang Lin. Semua pembudidaya lainnya merasa kagum dan iri terhadap Wang Lin. Saat Lei Ji bergerak maju, mereka bertemu dengan lebih banyak lagi kekuatan Alheaven. Jelas sekali bahwa area ini sepenuhnya ditempati oleh Alheaven. Ketika para pembudidaya melihat Wang Lin, mereka semua menjadi hormat, dan ketika mereka melihat Lei Ji, mereka dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman. Setelah Sumu muncul, hal itu diketahui oleh semua pembudidaya Alheaven ketika rumor menyebar. Selama periode ini, ada banyak rumor tentang Sumu. Bagian terbesar dari mereka adalah Sumu tidak berani membangun atau membangun mereka untuk bergabung dengan aliansi. Su Ting senang mendengarkan dan diam-diam memicu rumor tersebut. Generasi tua dari para kuatir Alheaven tidak mengatakan apapun untuk menghentikan hal ini. Selain itu, Wang Lin memang menghilang lebih dulu, sehingga rumor tersebut menjadi semakin dilebih-lebihkan. Misalnya, hal-hal seperti, Sumu adalah mata-mata dari aliansi, menjadi lebih dipercaya secara luas. Gerakan Lei Ji menarik perhatian banyak orang. Banyak yang memandang Wang Lin dengan hormat, tetapi banyak juga yang memandangnya dengan memutar main-main,
seolah-olah mereka sedang menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Sehari kemudian, Lei Ji berhenti di luar sebuah planet yang ditinggalkan. Tidak banyak energi spiritual yang tersisa di planet ini, bahkan para penggarap Alheaven yang menempatinya tidak terlalu peduli dan hanya menyisakan beberapa orang yang menjaganya. Wang Lin dengan hati-hati melihat planet yang ditinggalkannya. Tempat ini memang terpencil. Meskipun ditempati oleh para penggarap Alheaven, hal itu tidak menghalangi Wang Lin melakukan budidaya pintu tertutupnya di sini. Setelah merenung sebentar, Wang Lin turun dari punggung Lei Ji dan berjalan menuju planet yang ditinggalkan. Anak laki-laki berkepala besar dan Tasan segera menyusul. Sedangkan Lei Ji, menyusut kembali menjadi pria setinggi 30 kaki dan mengikuti di belakang mereka. Ketika dia mendekati planet tersebut, dia mendengar suara gemuruh datang dari planet tersebut. Meskipun sudah ditinggalkan, masih atang buas di planet ini. Binatang-binatang ini tidak memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk bertahan hidup. Ada ular yang panjangnya puluhan kaki dan badak, itu semua umum sangat. Saat Wang Lin mendarat di planet ini, beberapa pembudidaya yang ditempatkan di sini terbangun dari budidaya mereka. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum terbang dengan pedang sinar energi. Tempat yang dipilih Wang Lin adalah puncak gunung. Gunung ini sangat aneh, itu seperti jari yang mengarah lurus ke langit seolah-olah akan menembus langit. Sambil berdiri di atas gunung aneh tersebut, Tasan segera meninju gunung tersebut hingga membuat sebuah gua. Dia melakukan ini tanpa menunggu perintah Wang Lin. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya terbang melintasi langit dan para penggarap yang ditempatkan di sini mendekat. 5 atau 6 orang berhenti 1000 kaki jauhnya dan dengan hormat berkata, "Salam, Guntur Surgawi." Wang Lin sedikit mengangguk dan perlahan berkata, "Saya perlu mengembangkan mantra surga di sini. Jangan ganggu aku." Para pembudidaya ini dengan cepat mengangguk sebelum mengulurkan tangan mereka dan meminta diri. Setelah orang-orang ini pergi, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan memegang Annihilation terbang keluar. Saat tangannya terus bergerak, Wang Lin menempatkan batasan di mana-mana, hingga ada jejak batasan di seluruh gunung. Setelah menetapkan batasan, Tasan dan anak laki-laki berkepala besar itu duduk di kejauhan untuk menjaga Wang Lin. Lei Ji juga menemukan tempat duduk. Dia merasakan kemampuan garis keturunannya mengalami perubahan misterius. Dia diam-diam memikirkan dan memahami perubahan ini. Wang Lin memejamkan mata dan lingkungan sekitarnya menjadi sunyi senyap selain sesekali suara keributan dari kedamaian. Setelah Wang Lin menerapkan batasan, semua binatang buas itu pergi. Meski mereka tidak memiliki kecerdasan, mereka merasa tempat ini sangat berbahaya. Pikiran Wang Lin jernih dalam suasana yang relatif tenang ini. 2 mantra surgawi Kaisar Langit muncul di pikiran. Panggil hujan, gudang ajaib. Panggil hujan. Suatu ketika Wang Lin menggunakan Call the Wind, dia secara tidak sengaja mengembunkan setetes hujan. Namun, ketika dia mencobanya nanti, dia tidak dapat membentuknya lagi. Setelah King Sui memberikan warisan, dia menyadari masalahnya. Panggil angin dan panggil hujan sangat terhubung. Keduanya bisa berubah menjadi satu sama lain dan bergabung bersama. Saat dia berpikir, Wang Lin membuka tangannya dan diam-diam memahami memanggil hujan. Panggilan hujan melibatkan pengumpulan energi asal dunia untuk digunakan Wang Lin dan kemudian menggunakan mantra untuk memadatkan energi asal tersebut menjadi hujan. Setiap tetesan hujan mengandung energi asal yang padat. Bisa dikatakan hal itu sudah menjadi bagian dari undang-undang. Saat memahaminya, sejumlah besar awan gelap mengembun di langit di atas Wang Lin. Pemandangan ini sangat spektakuler. Melihat hujan, Wang Lin benar-benar tenggelam. Namun, saat ini, hujan sepertinya sudah reda dan 2 orang keluar dari tidurnya. Sebelum hujan turun menimpa kedua orang ini, hujan akan segera hilang dan berubah menjadi kabut dalam jumlah besar. Tidak ada setetes hujan pun yang jatuh pada keduanya. "Sumu, apakah kamu mengakui kejahatanmu?" Raungan datang dari salah satu dari mereka. Orang ini adalah seorang lelaki tua. Wang Lin pernah melihat orang ini sebelumnya. Jika Wang Lin mengingatnya dengan benar, orang ini adalah penatua yang bertanggung jawab atas hukuman. Master Flamespark berdiri di samping orangnya dengan ekspresi muram saat dia menatap Wang Lin dengan dingin. Hujan menjadi awan berubah dalam jumlah besar, seolah-olah ada nyala api yang menyala, dan ini membuatnya terasa seperti mengeluarkan tekanan yang tak terbayangkan.
Seolah-olah dia bisa menggunakan awan ini untuk membuat dunia runtuh hanya dengan pikirannya. Apa? Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat pria tua itu. Orang tua ini menanyakan di mana kamu berada dan apa yang kamu lakukan selama perang dengan aliansi. Anda adalah dewa petir dari sistem bintang seluruh langit, namun Anda menghilang sebelum perang. Bagaimana itu bukan kejahatan? Nove.lb, dalam. Master Flamespark masih belum berbicara, namun ekspresi menjadi lebih dingin. Selama beberapa hari terakhir, perasaan ilahinya telah menyebar di wilayah Alheaven, dan dia tidak dapat menemukan Wang Lin. Sedangkan untuk tempat yang lebih jauh lagi, dia berhati-hati dan tidak berani sembarangan berkeliaran di sana. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia dengan tenang berkata, saya pergi untuk membunuh pembunuh Yu Fei dari aliansi pembantaian domain. Setelah dia berbicara, lelaki tua itu terkejut dan mata Tuan Flamespark bersinar. Ekspresi lelaki tua itu berubah suram dan berteriak, pembunuh apa Su Fei? Sumu, apakah aku ini anak berusia 3 tahun? Jangan mengarang nama, apalagi pembantaian domain. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia bahkan tidak melihat ke arah lelaki tua itu. Sebaliknya, dipertemukan pada Master Flamespark. Saat Master Flamespark menatap Wang Lin, rasa dingin di wajahnya mereda, dan dia berkata, aliansi budidaya memang memiliki pembantaian domain, dan memang ada duo pembunuh jiwa. Namun, apakah kamu punya bukti bahwa kamu membunuh? Saat Master Flamespark berbicara, lelaki tua di bawahnya segera berhenti berbicara. Wang Lin tanpa ekspresi saat dia menamparkan tas pegangannya dan setengah cabang pohon muncul di tangannya. Masih ada guntur yang bergerak di sekitar dahan pohon. Wang Lin langsung melemparkannya ke Master Flamespark. Saat guntur menderu, setengah cabang itu terbang menuju Master Flamespark dan ditangkap olehnya. Dia melihat lebih dekat dan segera mengenalinya sebagai salah satu harta berharga dari domain pembantaian. Dengan budidayanya, dia bisa merasakan dua kekuatan di dalam cabang. Yang satu jelas milik Wang Lin, dan yang lainnya adalah aura jahat yang kuat. Tidak buruk, ini memang pedang energi dari lemah tingkat wakil dari pembantaian domain. Pandangan Master Flamespark terhadap Wang Lin dipenuhi dengan kekaguman. Setelah melihat dahan di tangannya, dia melemparkannya kembali ke Wang Lin dan tersenyum. Bagus, Sumu, kamu bisa tenang di lingkungan ini. 1 bulan dari sekarang, cadangan akan tiba dan Anda akan mengikuti tentara untuk menyerang wilayah utara. Ekspresi Wang Lin penuh hormat saat dia mengulurkan tangan sebagai tanda terima kasih. Master Flamespark tertawa dan melihat penuh arti pada anak laki-laki berkepala besar itu sebelum pergi. Orang tua di dekatnya segera mengikuti. Keduanya menghilang di kejauhan. Ekspresi Wang Lin netral, tapi dia santai. Ketika dia datang ke wilayah barat ke dalam wilayah pengaruh seluruh langit, dia sudah mempunyai rencana dalam pikirannya. Rencana ini adalah alasan mengapa dia mengambil risiko mengambil cabang pohon guntur dunia sebelum pertempuran terakhir. Dia telah menggunakannya untuk mendapatkan kepercayaan. Di antara bintang-bintang, ekspresi kepuasan di wajah Master Flamespark menghilang dan dia tidak menunjukkan ekspresi apapun, sehingga mustahil untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Orang tua yang berpikir dan segera berkata, Tuan Kuil, dari pandangan saya, Sumu ini jelas-jelas berbohong. Terlebih lagi, anak laki-laki yang berdiri di depan besar itu adalah salah satu dari surga surgawi, tetapi dia dikendalikan oleh Sumu. Menurut pendapat saya, Master Flamespark berbalik dan dengan dingin menatap lelaki tua itu. Melihat ini, tubuh lelaki tua itu bergetar dan dia segera menelan kembali paruh kedua kalimat itu. Setelah mengalihkan pandangannya, Master Flamespark berjalan menuju basah. Sumu ini tidak sederhana. Ada 4 kekuatan bercampur di antara kedua mahkota. Bahkan dengan pemikiranku, aku hanya bisa melihat salah satunya, dan itu jelas yang paling lemah. Master Flamespark merenung sambil bergerak di antara bintang-bintang. Kekuatan yang bisa dia lihat menghilangkan pemikiran asli dalam pikiran Master Flamespark, dan dia menghela nafas. Dia akrab dengan kekuatan itu. Tepatnya, itu adalah tanda burung berwarna merah terang. Hanya setelah mencapai tingkat terobosannya barulah setanda di antara alis Wang Lin. Sumu ini tidak seaneh ini sebelum beralih ke sistem bintang aliansi, tapi setelah menghilang selama beberapa hari, hal-hal aneh itu muncul. Tanda burung vermilion. Orang itu pernah membantuku. Lupakan. Master Flamespark mengkonsolidasikan kepalanya saat dia menghilang bersama lelaki tua itu.
Berita kembalinya Sumu dengan cepat menyebar dalam waktu singkat. Bagaimanapun, Sumu terlalu terkenal di sistem bintang seluruh langit, sehingga hampir semua pihak yang berwenang seluruh langit mengetahui bahwa Sumu telah kembali. Orang yang paling mengecewakan adalah Su Ting. Setelah menerima pesan tersebut, dia berpikir sejenak sebelum menyerang dengan tim musuh. Dia ingin menemukan planet budidaya untuk melampiaskan amarahnya. Adapun Wang Lin, seperti ini adalah musim hujan di planet terlantar tempat dia berada. Hujan yang tiada henti menutupi sebagian kecil planet ini dan menyebabkan area tersebut dikelilingi kabut udara. Airnya sangat padat sehingga pemandangan di daerah itu terpelintir, dan bahkan cahaya dari langit pun tidak bisa menembusnya. Semua debu telah tersapu oleh hujan dan udara yang mengalir membentuk parit-parit di tanah. Sebagian debu dan kotoran tersapu oleh derasnya hujan. Suara tetesan air hujan yang mengenai dahan dan dedaunan bergelombang. Hujan mengalir di tepi dedaunan dan mengembun di bagian bawah. Banyak binatang buas yang mencari tempat untuk menghindari bencana hujan ini. Hanya sedikit binatang udara yang bisa terus bergerak melewati hujan. Gunung tempat Wang Lin berada berdiri tepat di bawah hujan. Anak laki-laki besar itu menatap hujan dan merenung dalam diam. Pembatasan di gunung tidak sengaja menghentikan turunnya hujan. Alhasil, gunung tersebut pun dikelilingi hujan. Bocah kecil itu teringat masa kecilnya sambil menyaksikan hujan. Saat itu, dia selalu memandang hujan dengan membayangkan. Dia masih ingat saat dia diusir oleh keluarganya, saat itu malam hujan. Dia dalam keadaan ketika diusir dari rumah keluarganya dan masuk ke dalam lumpur. Saat itu, dia masih memiliki senyuman bodoh itu, hanya senyumannya yang agak meremehkan. Ia terjatuh ke dalam air berlumpur dan pakaiannya basah kuyup oleh hujan. Melihat hujan dan kilatan petir, hati anak laki-laki berkepala besar itu terasa sakit. Dia tahu dia jelek, dan agar tidak membuat orang lain merasa jijik, dia akan selalu tersenyum. Bahkan ketika ibunya memukulnya, dia tetap tersenyum. Apalagi ketika semua saudaranya menindasnya, dia tetap tersenyum. Meski begitu, endingnya tetap sama. Di malam hujan itu, senyumannya tiba-tiba menghilang dan dia berjalan pergi di tengah hujan dengan mempertimbangkannya. Tubuhnya sangat kecil, seperti dia bisa terjatuh kapan saja di bawah gemuruh guntur ini. Anak laki-laki besar itu menyentuh dadanya dan memandang Tasan dan Lei Ji sebelum melihat Wang Lin. Entah kenapa, dia merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Dalam pemikirannya, dia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, ketika dia akan menghancurkan dirinya sendiri dalam keputusasaan dan sepasang tangan menariknya untuk menghindari krisis hidup dan mati. Sesosok memenuhi visinya saat itu. Lei Ji juga melihat hujan dan memahami kemampuan garis keturunannya. Dalam lingkungan yang relatif tenang ini, dia tidak bisa mengingat masa lalunya. Dia terpaksa meninggalkan planet raksasa setan dan dipenuhi dengan kebencian. Ditemani oleh orang-orangnya, mereka melarikan diri dari planet setan raksasa dan mengembara di bintang-bintang. Jika dia saat itu sedang terjadi, hatinya haus darah, tapi dia tidak berdaya. Dia hanya bisa meninggalkan rumahnya. Jika dia terlambat, dia mungkin tidak akan pernah punya uang kembalian untuk meninggalkan planet setan raksasa. Selama kebingungannya, dia membawa anggota klannya ke planet Suzaku. Saat itu, Suzaku diberi nama Ye Wuyu. Di bawah bimbingan Ye Wuyu, banyak pembudidaya berkumpul dan memulai perang dengan penduduk asli planet ini. Mereka adalah klan abadi yang tertinggal yang mahir menggunakan rune. Sebuah planet yang awalnya dipenuhi energi spiritual menjadi setengah terbuang akibat perang ini. Ada seseorang di samping Ye Wuyu yang sangat tidak menyukai Lei Ji. Dia sepertinya ingat pria ini bernama Situnan. Orang ini sangat arogan dan tindakannya hampir seperti setan. Dia lebih menyukai Ye Wuyu. Mereka menyambut kedatangan klan iblis raksasa dengan penuh kasih sayang. Ye Wuyu bahkan memberikan sebidang tanah yang luas untuk bentuk negaranya sendiri. Sebidang tanah ini tidak dekat dengan klan abadi yang terbengkalai. Itu jauh dari klan abadi yang terbengkalai, jadi sangat aman. Dia tidak bisa menemukan cara untuk membalas kebaikan ini selain mengambil kapak perangnya dan membantai klan abadi yang terbengkalai sendiri. Dia mendapatkan kepala klan abadi yang terbengkalai untuk membayar kembali Yu Wuyu. Melihat kehidupan masa lalunya, Lei Ji merasa menyesal. Dia tidak sebodoh yang terlihat di permukaan, sebenarnya, dia sangat licik. Dia telah mengalami terlalu banyak pengalaman selama puluhan ribu tahun hidupnya.
Hanya saja dia sudah terlalu lama dipenjara oleh sekte mayat dan pikirannya kacau. Karena dia sangat licik, Lei Ji setuju untuk menjadi tunggangan Wang Lin tanpa ragu-ragu. Setelah mengamati Wang Lin, dia merasa jika dia mengikuti Wang Lin, dia mungkin bisa kembali ke planet raksasa setan untuk membalas dendam. Khususnya, selama pertempuran sebelumnya, ketika Wang Lin mengeluarkan raungan itu, telah mengejutkan pikiran. Pada saat itu, semua rencana gagal dan wasiat yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya dari lubuk rahasia yang paling dalam membuatnya menyerah pada auman itu. Pada saat itulah gagasan untuk mengikuti Wang Lin menjadi kuat di pemikirannya. Saya tidak akan mendapatkan perhatian apapun hanya dengan menjadi tunggangan. Semuanya akan bergantung pada kemampuan garis keturunan klan iblis raksasaku. Sambil memikirkan hal ini, Lei Ji menutup matanya dan terus memahami kemampuan garis keturunannya. Saat Wang Lin duduk di sana, hujan turun dari langit dan jatuh ke tubuhnya. Energi dingin perlahan memasuki tubuh Wang Lin dari hujan. Dia perlahan-lahan membungkusnya dan perasaan ilahinya menyebar. Gunung adalah pusatnya dan perasaan ilahi meliputi wilayah sekitarnya. Pada saat ini, perasaan ilahinya terpecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan mencoba menyatu dengan hujan. Namun, saat dia menyatu dengan hujan, tetesan air hujan tersebut akan menghilang ke dalam bumi. Pada saat itu, perasaan ilahinya dapat dilepaskan. Hal ini berulang lagi dan lagi. Seolah-olah hujan tidak memiliki perlawanan terhadap perasaan ilahi Wang Lin. Namun karena hal inilah energi asal dunia di dalam hujan akan menghilang saat hujan menyentuh tanah. Ini adalah sesuatu yang Wang Lin tidak bisa hentikan. Saat Wang Lin terus menyatu dengan hujan dan perlahan-lahan tenggelam di dalamnya, dia tiba-tiba seperti mendengar pemahaman yang dia alami sejak lama. Hujan ini lahir dari langit dan mati bersama bumi. Proses ini adalah kehidupan. Alasan saya melihat hujan dan bukan langit atau bumi adalah karena saya melihat kehidupan hujan. Inilah hidup dan mati. Tubuh Wang Lin tiba-tiba bergetar. Dia tiba-tiba membuka matanya sambil menatap hujan dan kedinginan. Saya telah memperoleh pencerahan dalam hidup dan mati. Yang tersisa hanyalah sumber hujan. Wang Lin membayangkan sambil melihat hujan di hadapannya dan warisan yang diberikan King Sui tertanam dalam ingatannya. Matanya semakin terang hingga menjadi seperti suar di malam hujan ini. Saya tidak peduli apakah hujan ini hidup atau mati. Saya hanya perlu mengingat bahwa hujan ini datang dari langit. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat awan di langit. Hujan yang menjuntai bumi berasal dari awan tersebut. Langit hanya memiliki awan. Hujan datang dari awan. Saat Wang Lin merenung, perasaan ilahi menyebar tetapi tidak lagi menyatu dengan hujan. Sebaliknya, perasaan ilahinya menyebar ke langit dan memasuki awan. Di sana, dia mendeteksi sejumlah besar energi asal dunia. Energi asal dunia ini tidak stabil dan terus-menerus melonjak dengan diriali diluncurkan, sejumlah besar tetesan air hujan akan jatuh ke bumi. Mata Wang Lin bersinar terang, tubuhnya berkedip, dan dia terbang dari gunung. Ia menginjak hujan seolah sedang menaiki tangga dan langsung memasuki awan. Saat dia memasuki awan, semburan guntur bergerak di tengah hujan dan suara gemuruh yang tak habisnya menggema. Namun, guntur ini tidak bisa menghalangi Wang Lin sama sekali. Setelah memasuki awan, perasaan ilahi Wang Lin semakin menyebar di awan. Pemahaman yang terus-menerus menyebabkan dia tersenyum. Sesaat kemudian, dia keluar dari awan dan kemudian tiba di sisi planet lain ini. Di sini, sejumlah besar uap air naik ke udara. Uap air ini tidak terlihat, dan Wang Lin hampir tidak bisa mendeteksinya dengan akal sehatnya. Uap udara tersebut membentuk awan tipis yang membubung ke udara, namun awan tersebut sulit dilihat dengan mata telanjang. Saya mengerti. Wang Lin tertawa sambil membuka tangannya dan menunjuk ke tanah. Energi asal keluar dari tubuhnya dan uap udara di dunia menjadi lebih padat. Tampaknya olah uap itu sedang dimanipulasi, ia dengan cepat mengembun. Ruang terdistorsi di dekat tangan Wang Lin dan, sesaat kemudian, awan gelap muncul. Saat awan gelap muncul, awan itu mengembun dengan cepat. Pada akhirnya, sekelompok awan gelap tiba-tiba terbentuk di tangan Wang Lin. Saat perasaan ilahinya menyapu awan, guntur muncul di dalam awan. Perasaan ilahinya mengguncang awan, menyebabkan suara gemuruh dan hujan dalam jumlah besar turun. Penggarap tahap Nirvana Skrier perlu memperhatikan hukum, itulah yang benar-benar membuat mengingat langkah kedua menjadi kuat.
Namun, hukumnya sangat halus dan sangat sulit untuk dipahami. Ini juga menghasilkan tidak banyak penundaan langkah kedua. Bahkan ada pemikiran yang telah memahami hukum, dan ini memungkinkan tingkat infrastruktur mereka meningkat. Namun, pada akhirnya, mereka masih belum bisa maju dan mantranya tidak kuat. Alasan utamanya adalah cara mereka memahami hukum lebih bersifat pasif daripada aktif. Wang Lin samar-samar menyentuh batas hukum. Dia mengungkapkan senyuman sambil menggerakkan tangannya. Awan memanjang angsur menjadi transparan dan akhirnya menghilang. Sambil tertawa, dia kembali ke puncak gunung dengan satu langkah. Dia berdiri di sana dan menatap awan di langit. Saat ini, hujan masih turun, namun berubah menjadi uap air ketika tiba 3 inci dari Wang Lin. Segera, lapisan awan muncul di sekitar Wang Lin. Adegan ini tetap sama dengan saat Master Flamespark tiba. Namun, awan di sekitar Wang Lin tipis. Awan Master Flamespark sepertinya bisa menyebabkan dunia runtuh jika dia memberi perintah. Namun, jika indera ilahi Master Flamespark turun ke planet ini dan melihat ini, dia akan terkejut. Ini karena awan ini bukan disebabkan oleh mantra energi asal, melainkan tanda hukum. Hal ini disebabkan oleh kekuatan hukum. Itu bukanlah tindakan yang disengaja, ini melibatkan perubahan halus pada ruang di sekitar diri sendiri sehingga tetesan air hujan berubah menjadi awan. Awan ini sendiri adalah mantra dengan kekuatan tak terbatas. Kaisar Langit Baifan benar-benar orang yang seperti dewa. Wang Lin menghela nafas. Dia mewarisi panggil hujan dari King Sui. Mantra surgawi ini berasal dari Kaisar Langit Baifan. Hanya dengan memahami mantra ini, dia berhasil menyentuh hukum. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mantra surgawi biasa. Hanya ada sedikit mantra surgawi yang dapat memberikan efek ini. Hujan itu berasal dari awan dan awan ini juga berasal dari udara. Namun, tanpa angin, awan tidak dapat terbentuk. Warisan ini berasal dari King Sui, dan meskipun Wang Lin tidak memahaminya, warisan ini memberikan pengetahuan tentang hukum. Oleh karena itu, Wang Lin bahkan lebih berterima kasih kepada King Sui. Saya tidak mengira Situ telah mengendalikan hukum saat itu. Adegan situnan yang muncul dari surga menantang manik muncul di benak Wang Lin. Saat itu hujan turun ketika Situ berteriak, "Enyahlah untukku." Pada saat itu juga, hujan kembali menjadi awan dan segera menghilang. Semua awan di langit runtuh, menampilkan langit cerah. Pada saat bertahun-tahun yang lalu, dia hanya merasakan dampak yang tak terkatakan datang dari tubuh Situnan, dan itu membuat langit bergetar. Seolah-olah semua makhluk hidup harus mundur dan menyerah padanya. Tapi itu hanyalah perasaan yang samar-samar. Bagaimanapun, tingkat pukulan Wang Lin saat itu terlalu rendah, jadi dia tidak memiliki kualifikasi. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, Situnan sudah jelas memahami hukum. Wang Lin menyarankan dan mampu melihat dengan jelas semua yang ada dalam ingatannya. Ternyata semuanya seperti ini. Wang Lin merenung sambil memikirkan kapan dia pertama kali mendapatkan manik. Penentang surga 1000 tahun yang lalu. Ada awan di surga yang menentang manik. Awan ini harus menyerap uap air yang ada di dunia agar jumlah awan bertambah. Memikirkannya sekarang, Wang Lin segera mengerti dan tersenyum pahit. Sebenarnya, ada sesuatu yang selalu ada di sekitarnya, tapi kecuali dia mencapai level tertentu, dia tidak akan menyadarinya. Bahkan jika dia melihatnya, dia tidak akan tercerahkan. Pada saat ini, Wang Lin sepenuhnya mengerti. Saya akhirnya memahami bagian hukum udara dari manik yang menentang surga setelah 1000 tahun. Bagian ini adalah tahap pertama yang diungkapkan oleh manik yang menentang surga. Bahkan sekarang, saya belum sepenuhnya menguasainya dan hanya memahaminya. Wang Lin menyentuh titik di antara kening dan merasa menyesal. Dia melihat hujan yang turun dari langit dan dengan lembut mencampurkan tangannya sambil mondar-mandir, menyebar. Gelombang ini menyebabkan awan terbang bersama tangan ini. Seluruh hujan di dunia tiba-tiba bergetar dan sejumlah besar awan muncul. Seolah-olah ada angin kencang yang mendorong semua awan kembali. Di bawah pengaruh angin ini, semua awan di langit mulai runtuh. Setelah suara gemuruh yang menggelegar, seolah-olah ada tangan raksasa yang menyapu langit, dan semua awan menghilang sepenuhnya. Langit cerah muncul di planet ini. Matahari terbenam membawa kehangatan. Bumi mengeluarkan aroma tanah. Masih banyak tetesan air yang jatuh dari tanaman setelah hujan. Pelangi muncul di cakrawala. Ini seperti pemandangan dari alam surgawi.
Dalam atmosfer ini, bahkan binatang buas yang muncul pun tidak mengaum. Sebaliknya, mereka menggeram pelan ke arah langit. Beberapa burung terbang keluar dengan kicauan riang di satwa liar. Terjadinya musim hujan yang panjang membuat mereka tidak bisa terbang dalam waktu lama. Mata Wang Lin tenang. Tangannya membentuk segel dan angin hitam tiba-tiba muncul 10 kaki di depan Wang Lin. Angin hitam berubah menjadi 2 naga hitam yang mengeluarkan udara dingin. Udara dingin menyatu dengan kabut membentuk awan dan kemudian tetesan udara mengembun. Energi asal dunia sedang melonjak menuju awan. Hanya dengan perintah dari Wang Lin, hujan akan menyebar ke seluruh dunia dan panggil hujan akan muncul. Dia pertemuan tangan dan awan menghilang. Naga hitam juga menghilang dan semuanya kembali normal. Ketika anak laki-laki berkepala besar melihat ini, pupil matanya mengecil. Dia diam-diam merenung, dan rasa hormatnya terhadap Wang Lin meningkat. Lei Ji terbangun dari pemahamannya dan matanya bersinar. Sebuah gelombang muncul di dalam hatinya dan dia berpikir, ini adalah kekuatan hukum. Saya hanya melihatnya dalam mantra para kekuatan yang sangat kuat. Sementara dia berpikir, dia semakin ingin mengikuti Wang Lin. Sedangkan Tasan, seolah-olah dia buta terhadap semua ini. Dia terus menyimpannya dengan mata tertutup. Wang Lin duduk di tanah. Matanya tenang. Dia telah memahami memanggil hujan, jadi selanjutnya adalah mantra yang paling dia minati, persenjataan ajaib. Pada saat ini, gambaran ilusi dengan cepat berpindah antara persimpangan wilayah barat dan utara sistem bintang aliansi. Angka ini sangat cepat sehingga sering kali menghilang dalam sekejap. Tidak hanya ada satu gambar, tapi banyak gambar yang bergerak melintasi bintang. Ada banyak riak yang terus menyebar di sekitar mereka, dan ini menyebabkan angka-angka tersebut bergerak lebih cepat. Setelah sosok tersebut melama kemudian mereka bertemu dengan tim yang bermusuhan dengan Al-Heaven. Orang yang memimpin tim mempunyai kekuatan berjari 6. Dia telah membawa tim dan menuju utara. Wilayah barat berada di bawah kendali seluruh langit, dan sebagai makhluk surgawi, dia secara alami harus pergi ke utara dan membuka jalan. Sepanjang perjalanan ke sana, dia sangat berhati-hati. Dia menyampaikan kesadaran ilahi, jadi jika ada tanda-tanda masalah, dia akan segera menyadarinya. Saat sosok-sosok itu melihat kekuatan berjari 6 dan 100 di belakangnya, semua sosok itu berbalik dan menuju ke arah mereka. Kultivator berjari 6 itu bergerak ketika dia tiba-tiba merasakan bahaya. Dia merasakan rasa sakit yang datang dari jari ke-6-nya dan menjadi ketakutan, menyebabkan dia segera berhenti. Namun, pada saat ini, dia melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya mendatangi mereka. Pandangan sekilas ini menyebabkan pupil matanya mengecil. Dia menamparkan tasnya, mengeluarkan tanda pesan, dan menghancurkannya. Daripada mundur, dia menyerang, tetapi pada saat ini, setengah dari sosok ilusi mengelilingi berjari 6. Sisanya dibebankan pada para penggarap di belakangnya. Gelombang meredam dan gelombang mantra muncul. Sesaat kemudian, berjari 6 itu mundur dengan panik, tetapi saat dia ditarik keluar, sejumlah besar bayangan hitam memasuki tubuhnya. Tubuhnya bergetar setiap kali gambaran ilusi masuk ke dalam tubuhnya. Setelah dia keluar sejauh puluhan kaki, dia berhenti. Matanya menimbulkan aneh, namun beberapa saat kemudian kembali normal. Menatap tubuhnya, berjari 6 itu mengungkapkan senyuman aneh dan ciuman, tubuh ini dapat diterima. Di belakangnya, para penggarap Al-Heaven berjalan keluar satu demi satu. Semuanya tersenyum aneh. Rencana kuil misterius untuk sepanjang seluruh langit akan segera dimulai. Setelah perubahan besar ini terjadi, tugas kita bukan hanya sumu, sisa dari para penggarap Al-Heaven harus dibasmi. Dari 4 orang suci iblis-iblis hitam dan orang suci asal Dao Surgawi datang. Kali ini, para penggarap Al-Heaven akan mengetahui bahwa gerbang menuju sistem bintang aliansi kita tidak begitu mudah untuk masuk. Dengan warisan King Sui, Wang Lin memahami bahwa di antara mantra Kaisar Langit Baifan, panggil angin, panggil hujan, dan persenjataan ajaib adalah yang terkuat. Bahkan King Sui sangat menyukai Magic Arsenal. Itu adalah salah satu mantra yang menjadikannya terkenal di alam surgawi. Wang Lin juga memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap mantra ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Setelah jelas memahami warisan persenjataan sihir yang dia dapatkan dari King Sui, dia tiba-tiba membuka matanya dan inti energi asal celestial di tubuhnya mulai berputar.
Saat berputar, sejumlah besar energi asal celestial beredar di seluruh tubuh. Energi asalnya mulai perlahan-lahan menyembunyikan dirinya hingga hanya energi asal surgawi yang padat itu yang bergerak ke seluruh tubuhnya. Wang Lin saat ini mengeluarkan sejumlah besar energi asal celestial. Dia memiliki aura surgawi, dan seolah-olah dia adalah seorang surgawi yang sebenarnya. Anak laki-laki berukuran besar itu dengan hati-hati mengamati ini dan menghela napas. Dia selalu bertanya-tanya mengapa sumu ini memiliki energi asal celestial ketika dia ingat dengan jelas bahwa sumu tidak pernah pergi ke kolam celestial. Namun, dia tidak berani menanyakan keraguan tersebut. Melihat Wang Lin yang dipenuhi energi asal celestial, dia tersenyum pahit. Dia harus menyerahkan domainnya ke asal-usul celestial ini, tetapi sumu memiliki domain dan energi asal celestial. Saat energi asal celestial Wang Lin berputar, dia mulai membentuk segel tangan yang dia peroleh dari warisan King Sui yang unik untuk Magic Arsenal. Magic Arsenal mengharuskan Anda untuk membuka siklus memutar dan mengekstraksi fragmen jiwa dari orang yang Anda bunuh. Maka Anda harus membentuk ruang misterius Anda sendiri untuk menggabungkan fragmen jiwa ini. Hanya dengan begitu Magic Arsenal dapat terbentuk. Kekuatan mantra ini berbeda-beda pada setiap orang. Misalnya, ketika Bai Fan menggunakan Magic Arsenal, itu akan menutupi langit, dan sangat sedikit orang yang bisa memblokirnya. Lalu ada King Sui, yang senjata ajaibnya dipenuhi dengan pengasuhan yang akan membuat orang menyerah sebelum bertarung. Saat tangannya membentuk segel, energi asal surgawi di tubuhnya tiba-tiba mengalir ke segel melalui lengan. Itu terjadi ketika dunia berubah warna sementara untaian energi asal surgawi berpotongan di hadapannya dan mulai berputar perlahan. Pada awalnya, rotasinya tidak cepat, tetapi ketika inti asal celestial di dalam Wang Lin berputar lebih cepat, pusaran tersebut akhirnya tampak seperti angin puting beliung. Saat pusaran itu menderu, pusaran itu mulai meluas. Dalam sekejap mata, kecerahan setinggi puluhan kaki muncul di hadapan Wang Lin. Itu berputar sangat cepat sehingga tampak seperti tidak berputar sama sekali. Namun kenyataannya, perputaran pusaran tersebut telah mencapai puncaknya. Jika sebelum Wang Lin memperoleh energi asal celestial dari lapisan ke-17 makam abadi, inti celestialnya akan habis dan runtuh sebelum pusaran itu bahkan bisa terbentuk. Bahkan setelah menyerap semua energi asal celestial dan inti celestialnya telah menjadi seukuran bayi pertama, Wang Lin dapat merasakan energi asal celestialnya dengan cepat menipis. Dia tahu dia tidak bisa mempertahankan pusaran itu selama lebih dari 3 hari. Wang Lin tahu bahwa pusaran ini adalah siklus yang diciptakan sendiri yang dibentuk oleh energi asal celestial. Kenyataannya, itu adalah mantra yang fokus pada ingatanmu. Untuk tenggelam dalam ingatanmu sendiri dan mengeluarkan pecahan jiwa dari semua orang yang kamu bunuh diri. Meskipun itu hanya kenangan, itu sangat nyata saat mantra ini digunakan. Fragmen jiwa yang diekstraksi bahkan mempertahankan sebagian dari budidayanya. Hasilnya, mereka bisa digunakan di Magic Arsenal. Semakin lama dia mengeluarkannya, semakin banyak energi asal celestial yang akan hilang. Jika dia tidak berhasil setelah 3 hari, maka energi asal celestial ini akan habis dan porosnya akan runtuh. Begitu pusaran terbuka, jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin terbang keluar dari antara mahkota dan masuk ke pusaran. Pusaran itu terus menyusut hingga tercetak di antara alis Wang Lin. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin bergerak melalui terowongan waktu. Dia menetap angsur berubah hingga dia menjadi manusia. Dalam sekejap, terowongan itu berakhir, dan ketika dia keluar, matahari membutakan matanya. Wang Lin melihat ke bawah dan melihat sekte Hang Yue di planet Suzaku. Dia melihat 2 pemuda, salah satunya berlumuran keringat, menggunakan mantra atraksi. Di sekitarnya, orang yang dikendalikan oleh mantra atraksi adalah seorang pria muda yang memegang belati. Belati itu diarahkan ke pemuda lain. Pemuda itu mengangkat kapaknya dan tanpa ampun dikurung kepala pemuda itu. Jeritan tenggelam. Wang Lin dengan jelas melihat pecahan jiwa keluar dan memasuki jiwa asalnya sendiri. Orang ini tidak dibunuh oleh saya. Kenapa? Saat Wang Lin merenung, dia merasakan kekuatan yang kuat menarik jiwa asalnya. Dalam sekejap mata, mencampurkan kabur dan dia sekarang berada di jalan raya. Di hadapannya ada seorang remaja digambarkan hitam yang melawan pertarungan seorang pria parubaya. Tak lama kemudian, pria parubaya itu meninggal.
Di samping pria parubaya itu ada seorang pemuda muram yang berkata, dia adalah murid lelaki tua Jimo. Kita harus segera pergi. Fragmen jiwa pria parubaya yang meninggal terbang keluar dan memasuki jiwa asal Wang Lin. Pemandangannya berubah sekali lagi. Kali ini adalah sebuah gua di hutan. Dia peleburan fondasi Teng Li, lalu pecahan jiwa Teng Li terbang keluar dan memasuki Wang Lin. Adegan demi adegan berlalu dari negara Zhao ke sekte mayat. Kemudian ke lembah Jueming, medan perang asing, Hou Fen, dan kemudian lautan setan dengan urat naga dan perintah pembunuhan 10.000 setan selama 100 hari. Kemudian dia kembali ke Zhao, di mana dia membantai keluarga Teng. Pertempuran surgawi hujan, dan diikuti oleh dia membunuh leluhur negara Sue Yue dan leluhur klan iblis raksasa. Setelah itu terjadi pertempuran antara klan abadi yang ditinggalkan dan negara Suzaku dan apa yang terjadi di makam Suzaku. Semuanya diputar ulang seolah-olah Wang Lin sedang menghidupkan kembali hidupnya. Sekte Tianyun, Negeri Roh Iblis, Seni Pembantaian Surgawi, Sistem Bintang Seluruh Langit, Leluhur Keluarga Huan, Alam Surgawi Guntur, Membunuh Leluhur Darah, Bagian Dalam Binatang Neter, Membunuh Makhluk Surgawi, Membantai anggota keluarga Yao di domain barat, dan semuanya hingga kompetisi gelar surgawi di mana ia memperoleh peringkat 1 dalam satu baris menuju surga. Pada akhirnya, ingatannya berhenti. Wang Lin kaget. Dia merasa seolah-olah ada kekuatan yang kuat telah menangkapnya dan terus menyeretnya ke atas. Lalu dia tiba-tiba membuka matanya. Dia basah kuyup oleh keringat dan gunung masih ada di hadapannya. Saat dia terbangun, pusaran di antara berhenti berputar dan berubah kembali menjadi untaian energi asal surgawi yang kembali ke tubuhnya. Asal-usul peluncuran seukuran bayi pertama telah menyusut hampir 60%. Kehidupan perpisahannya telah berlalu begitu saja. Ketika Wang Lin menjalani hidupnya lagi, dia merasa menyesal. Bahkan saat ini, dia tidak yakin apakah dia telah terbangun dari mimpinya. Mantra surgawi yang sangat kuat. Wang Lin menghela napas panjang. Mantra surgawi Kaisar Langit Baifan terbentuk dari perpaduan banyak mantra. Inti dari mantra-mantra ini diekstraksi untuk membentuk mantra surgawi baru. Namun, untuk mempelajari mantranya, Wang Lin harus melalui proses. Wang Lin berpikir sejenak. Dia sudah membuat keputusan untuk bagian kedua dari Magic Arsenal. Setelah mengingatnya untuk memastikan tidak ada masalah, sungai dunia bawah muncul di atas Wang Lin. Sungai dunia bawah menyebar dan aura kebencian memenuhi dunia. Namun, di bawah kendali Wang Lin, kedua ujungnya terhubung membentuk lingkaran. Saat itu, aura yang melonjak ke langit muncul. Wang Lin memandangi sungai bawah tanah dan menyiarkan sebuah benda. Itu adalah stempel penyegel surgawi. Saat muncul, ia melayang ke udara. Itu menyatu dengan sungai dunia bawah. Ratusan ribu tanda emas muncul dan menyatu dengan sungai dunia bawah. Sungai dunia bawah mulai bergejolak seolah mendidih, dan perubahan mengejutkan terjadi saat tanda emas menyatu dengannya. Seluruh sungai dunia bawah menyapu seluruh dunia sambil membawa ratusan ribu anjing laut dan akhirnya menyatu dengan stempel penyegel surgawi sepenuhnya. Tekanan kuat tiba-tiba mengelilingi planet terbengkalai tempat Wang Lin berada. Tekanan ini datang dari Celestial Sealing Stem. Tampilan Celestial Sealing Stem telah berubah. Warnanya bukan lagi emas tapi hitam pekat. Namun, aura yang sangat kuat menyebar dari kegelapan ini. Tampaknya olah ada banyak roh kebencian yang mengaum dan berjuang di dalam untuk melarikan diri. Yang lebih mengejutkan lagi adalah beberapa cincin muncul di stempel penyegel surgawi dan memisahkannya menjadi 18 lapisan. Setiap lapisan mengeluarkan aura kebencian yang pekat dan kilatan cahaya penyegel yang suram. Semakin dalam lapisannya, semakin kuat aura kebenciannya. Ini adalah wilayah pribadinya yang dia ciptakan untuk Magic Arsenal. Baifan memiliki alam misterius dan King Sui memiliki alam pembantaiannya. Wang Lin memiliki alam reinkarnasi neraka 18 lapisan. Dengan stempel penyegel surgawi sebagai bumi, dengan segel emas sebagai segel, dengan sungai dunia bawah sebagai siklus yang dibayangkan, dan mengisinya dengan aura kebencian untuk melengkapi 18 lapisan neraka. Semakin dalam 18 lapisan, semakin kuat jiwa di dalamnya. Tidak ada fragmen jiwa dari lapisan 15 hingga 18, tapi ada satu di lapisan 14. Fragmen jiwa ini menutupi kabut darah dan kebencian yang mengerikan. Dia adalah leluhur darah, yang dibunuh oleh Wang Lin.
Lebih dari 100 fragmen jiwa surgawi yang dibunuh oleh Wang Lin di makam abadi disegel di lapisan ke-13. Mereka mengeluarkan keributan yang mengganggu, ingin melarikan diri, namun mereka tersegel sepenuhnya. Ada juga fragmen jiwa dari pembudidaya keluarga Yao yang telah membunuh Wang Lin, bersama dengan fragmen jiwa dari semua kultivator yang dan di atasnya yang dibunuh oleh Wang Lin. Magic Arsenal adalah mantra yang sangat kejam. Itu mengekstraksi fragmen jiwa dari semua yang Anda ambil dari siklus memutar dan menggunakannya. Wang Lin berdiri dan menatap 18 lapisan neraka di langit. Sebuah pusaran muncul di antara sketsa dan kemudian jiwa muncul dan mengeluarkan energi asal esensi. Gas hitam tak berujung keluar dari energi asal esensi. Gas hitam ini adalah semua orang yang dibunuh oleh Wang Lin. Saat mereka menyentuh 18 lapisan neraka, semuanya tersegel di dalamnya. Pada saat yang sama, Wang Lin menamparkan tasnya dan bendera 1 miliar jiwa berkibar. Dia mengguncang benderanya, menyebabkannya terbuka, dan pecahan jiwa keluar dengan gila-gilaan. Ada banyak pecahan jiwa di dalam bendera 1 miliar jiwa, dan semuanya dikerahkan ke 18 lapisan neraka. Kebencian di 18 lapisan neraka terus meningkat saat pecahan memasuki jiwa masuk. Jeritan mereka yang mengganggu akan menyebabkan manusia pun yang mendengar pingsan. Bahkan pikiran seorang ahli pun akan terguncang sebelum teriakan ini. Itu adalah akibat dari keluhan banyak orang yang telah membunuh Wang Lin. Di dalamnya terdapat leluhur darah, para dewa, anggota keluarga Yao, dan banyak kekuatan kuat lainnya. Karena mereka hanyalah pecahan, mereka tidak memiliki kekuatan sebelumnya, tetapi kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang jiwa bisa dilawan oleh para penggarap biasa. Ada juga pecahan jiwa yang tak terhitung banyaknya di dalam bendera 1 miliar jiwa-jiwa. Bersama mereka, 18 lapisan neraka sekarang layak menyandang gelar mereka. Di dalam bendera 1 miliar jiwa, hanya jiwa utama yang tersisa, dan Wang Lin menyimpannya. Jika bukan karena bendera ini adalah hadiah dari Dutian, dia akan memasukkan bendera itu sendiri ke dalam stempel penyegel surgawi. Saat Wang Lin berdiri di sana, jejak rasa dingin melintas di matanya dan dia berteriak, ini adalah 18 lapisan siklus perwujudan neraka saya. Saat suara keluar, tangisan dari 18 lapisan neraka menjadi semakin kuat. Jeritan itu dengan cepat menyelamatkan seluruh planet. Yang pertama tidak mampu menahannya adalah binatang buas, dan mereka dengan cepat berpencar. Jika bukan karena Wang Lin yang mengendalikannya, semua binatang buas ini akan segera roboh. Beberapa pembudidaya yang ditempatkan di sini membuat telapak tangan dan pikiran mereka terguncang, sehingga mereka segera terbang keluar dari kamar mereka. Mereka tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Bocah melonjak besar itu tersentak ketika dia menatap dengan heran ke 18 Hell Celestial Sealing Stem. Karena tingkat pemikirannya, dia dapat segera melihat bahwa harta karun ini tidak biasa. Murid Lei Ji menyusut. Menghadapi 18 lapisan neraka, dia merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Wang Lin menggenggam tas pegangannya dan dua bola cahaya muncul di tangannya. Ini adalah dua jiwa asal. Salah satunya adalah jiwa asal dari Wakil Ketua Balai Kebencian Sekte Mayat, dan yang lainnya adalah apa yang Wakil Ketua Balai diberikan kepada Wang Lin untuk melayani demi hidupnya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin tidak memasukkannya ke dalam 18 lapisan neraka dan memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Dua jiwa asal Nirvana Skrier tahap awal ini sangat penting untuk memulihkan budidaya. Dia menyimpannya jika dia perlu menggunakannya di masa depan. Pada saat ini, dia berdiri, menatap ke langit, membentuk segel dengan tangannya, dan menunjuk pada stempel penyegel surgawi. Itu menyusut dan ditelan oleh Wang Lin. Ayo pergi. Wang Lin tenang saat dia mengambil langkah dan meninggalkan planet ini. Lei Ji dan teman-temannya segera menyusul. Pada saat ini, seluruh wilayah barat diambil alih oleh para pembudidaya Alheaven. Ketika sejumlah besar penggarap Alheaven melewati terowongan antara dua sistem, mereka mengambil alih planet satu demi satu. Jelas sekali bahwa mereka sudah menganggap tempat ini sebagai bagian dari Alheaven. Saat seluruh wilayah barat diambil alih, bayangawa penggarap Alheaven yang kuat menjadi semakin kuat. Tidak ada satupun planet budidaya peringkat 7 di wilayah barat, hanya planet budidaya peringkat 6. Semua ini sangatlah aneh. Namun, tidak ada perubahan untuk waktu yang sangat lama, dan meskipun masih ada keraguan di hati mereka,
mereka memulai serangan putaran kedua di bawah perintah kuil surgawi Guntur. Target mereka kali ini adalah wilayah utara. Sekelompok pembudidaya Alhaven dengan cepat terbang menuju wilayah utara dengan sinar energi pedang. Ketika mereka lewat, mereka menciptakan suara seolah-olah ruang itu sendiri akan runtuh. Energi pedang yang dipancarkan oleh puluhan ribu keahlian membuat dunia berubah warna. Pedang terbang meningkatkan ketinggian surga dan hampir membuat dunia runtuh. Tanpa disadari, mereka mengeluarkan perasaan tidak mampu meluangkan waktu dan membelah langit. Para musuh Alhaven dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka meninggalkan planet budidaya dan terus bergerak maju. Master Flamespark mempunyai bola api di bawah kakinya dan sekelompok sekelilingnya. Ekspresinya suram. Ketika mereka membantai mereka menuju sistem bintang aliansi, dia merasakan krisis. Ketika dia mencoba memprediksi apa yang akan terjadi, dia hanya bisa melihat cahaya darah pekat yang menghalangi dia untuk melihat apapun dengan jelas. Mereka memaksakan penyerangan ke wilayah utara karena terlalu lama berada di wilayah barat. Mereka tidak bisa mundur begitu saja tanpa berperang, jadi meskipun dia tahu aliansi mempunyai skema tertentu, dia terpaksa terus maju. Kalaupun ada skema, orang tua ini tidak takut. Terlebih lagi, aliansi bukan satu-satunya yang memiliki tangan tersembunyi. Saya juga telah dengan hati-hati merencanakan tindakan balasan terhadap banyak kemungkinan skema yang bisa dilakukan oleh aliansi. Ada kilatan rasa dingin di mata Master Flamespark, dan itu dipenuhi dengan niat membunuh. Sejumlah besar pembudidaya Alhaven mengendarai pedang sinar energi saat mereka terbang melintasi wilayah barat dan tiba di wilayah utara. Saat sejumlah besar penggarap Alhaven menyerbu ke wilayah utara, aura kuno muncul dari salah satu planet di wilayah barat yang diambil alih oleh para penggarap Alhaven. Aura ini meledak dengan gila-gilaan, dan dalam sekejap, dampak destruktif datang dari planet budidaya ini. Ada ratusan petani yang tinggal di planet ini, dan mereka semua panik untuk melarikan diri. Saat mereka melarikan diri, apa yang mereka lihat menjadi hal terakhir yang mereka lihat. Seluruh planet budidaya bergetar sangat hebat. Seolah-olah planet ini telah menyelesaikan siklus hidupnya dalam sekejap dan dipenuhi aura kematian. Yang lebih luar biasa lagi adalah planet budidaya ini menyusut. Planet ini menyusut dengan gila-gilaan seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang menekannya. Kompresi gila-gilaan membuat planet ini hanya berukuran 10% dari ukuran aslinya. Saat ini, aura destruktif keluar dengan gila-gilaan dan planet ini tiba-tiba runtuh. Keruntuhan ini menciptakan gelombang dahsyat dan destruktif yang menyebar dengan gila-gilaan. Kerabatnya tidak sempat menghindar karena tubuh mereka langsung hancur oleh gelombang destruktif ini. Bahkan jiwa asal mereka dihancurkan oleh kekuatan destruktif ini. Gemuruh yang diakibatkannya menghancurkan bumi, runtuhnya planet ini dipenuhi aroma darah, dan semua kehidupan di dalamnya telah punah. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang terampil biasa. Hanya penggarap paling kejam dan tidak manusiawi yang akan menghancurkan planet seperti ini. Menyatakan keras, saat gelombang destruktif menyebar, sejumlah besar ruang spasial muncul di ruang yang mereka lewati. Ada begitu banyak retakan sehingga hanya butuh beberapa saat bagi semuanya untuk terhubung. Semua penggarap Alhaven dalam jarak puluhan ribu kilometer yang terkena dampak gelombang kejut ini segera menghancurkan tubuh dan jiwa asal mereka. Saat ini bukanlah satu-satunya planet yang meledak. Hal ini terjadi pada mereka semua. Semua planet budidaya di wilayah barat runtuh seperti orang gila dan membentuk gelombang kejut gila yang memenuhi wilayah barat. Pergerakan besar semacam ini adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh aliansi budidaya. Karena kalian semua setuju Alhaven datang, maka aku akan membiarkan kalian semua mati di wilayah barat. Mengabaikan kehidupan semua makhluk hidup di wilayah barat, mereka memulai rencana mengejutkan untuk membantai para penggarap Alhaven. Keruntuhan yang gila-gilaan menjadi lebih hebat lagi di wilayah barat. Saat planet-planet runtuh, badai yang terjadi akibat keruntuhan tersebut melanda seluruh wilayah. Retakan spasial dalam jumlah besar muncul akibat badai ini, dan pada akhirnya, semuanya saling terkait. Gemuruh menggelegar menggema dan seluruh wilayah barat seperti akhir dunia. Keruntuhan skala besar menyebabkan banyak retakan spasial. Batuan dalam jumlah besar yang mengandung kekuatan penghancur yang ditembakkan secara acak. Itu adalah perpisahan. Sebagian besar tetangga Alhaven bahkan tidak mampu membalas dan terkena badainya.
Ketika retakan spasial bertambah besar, semakin banyak angin dingin yang keluar dan menyatu dengan badai membentuk pusaran raksasa. Pusaran ini begitu besar hingga menutupi sebagian besar wilayah barat. Ini memotong para penggarap Alhaven yang telah masuk ke wilayah utara dari terowongan kembali ke sistem bintang Alhaven. Ketika badai akan mereda, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dan susunan transfer muncul satu per satu. Penggarap dari aliansi budidaya keluar dari barisan. Membunuh. Raungan yang menggemparkan bumi menggema di seluruh bintang. Mata Tuan Flamespark memerah. Dia telah memikirkan segalanya, tapi dia tidak berpikir aliansi akan menghancurkan wilayah barat dan menciptakan dampak seperti ini. Pada saat yang sama, pedang sinar energi terbang melintasi wilayah utara ketika para penggarap aliansi tiba. Mereka menyerang para penggarap Alhaven yang panik dan mencoba melarikan diri. Di wilayah utara, riak muncul di pasukan aliansi. Seorang lelaki tua berkulit hitam berjalan keluar dan tawanya menggema di seluruh dunia saat dia melangkah keluar. Tuan Flamespark, sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu masih ingat orang tua Black Fiend Devil Sein? Mata Master Flamespark menjadi merah padam dan ekspresi tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap perubahan tersebut. Dia dengan tenang berkata, jadi ini rencanamu. Sangat bagus. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda mantra para penggarap Alhaven saya. Master Flamespark mengangkat tangan dan menunjuk ke atas. Retakan besar diam-diam terbuka. Retakan ini sangat besar dan seperti sungai yang menutupi langit. Di saat yang sama, tekanan kuat keluar darinya dan 18 bola darah selebar lebih dari 100 kaki turun. Sistem bintang aliansi Anda berani menghancurkan wilayah barat, jadi bagaimana sistem bintang seluruh langit saya tidak bereaksi? Karena kamu membunuh beberapa orang di pihakku, aku akan membunuh beberapa orang di pihakmu. Suara Master Flamespark dipenuhi dengan keyakinan. 18 bola darah itu turun dan aura menindas menutupi area tersebut. Penindasan ini tidak berpengaruh pada para penggarap Alhaven, dan mereka semua bersinar merah sebagai tanggapannya. Namun, bagi para penggarap aliansi yang telah menyerang, pikiran mereka gemetar. Pada saat ini, semua penggarap aliansi merasakan tekanan yang tak terbayangkan, seolah-olah seluruh dunia menghancurkan mereka dari semua sisi, mereka mengalir deras darah ke seluruh tubuh mereka. Seolah-olah semua suara selain detak jantung mereka yang berdebar kencang telah terputus. Bahkan pandangan mereka kabur. 18 bola darah tersebut terbuat dari darah yang dikumpulkan oleh dua keluarga dari zaman kuno selama puluhan ribu tahun. Darahnya perlahan dimurnikan setelah banyak pengorbanan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah salah satu dari dua harta perlindungan keluarga yang mereka miliki. Benda ini sangat terkenal di dunia budidaya kuno. Itu diberi nama 18 Loufo. Loufo adalah gunung budidaya di zaman kuno. Namun, suatu malam, gunung itu runtuh secara misterius dan semua petani di gunung itu tereka habis. Mereka berkumpul di gunung darah Loufo dan membentuk bola darah selebar 100 kaki. Inilah asal-muasal Loufo. Setelah itu, banyak pembudidaya kuno datang untuk mempelajarinya. Meskipun mereka tidak dapat memahami alasannya, mereka memperoleh pemahaman tentang bola darah. Demikianlah mantra bola darah Loufo muncul. Namun, bola darah ini terlalu ganas dan kecepatan pembentukannya tidak tinggi. Meskipun memiliki kekuatan misterius, ia tidak dapat disempurnakan secara massal. Kekuatan 18 Loufo adalah tekanan mereka. Satu Loufo akan memberikan satu lapisan tekanan, jadi 18 Loufo akan menciptakan tingkat tekanan yang tak terbayangkan. Selain itu, jika seorang bersatu menggabungkan sebagian darahnya ke dalam 18 Loufo, bukan saja mereka tidak akan tertekan, tingkat pemanasan mereka juga akan meningkat dalam waktu singkat. Ekspresi Black Fiend Devil Sein muram dan dia hendak menyerang untuk menghancurkan 18 Loufo. Namun, pada saat ini, Dewa Darah muncul dari penyumbatan dan penyumbatan Black Fiend Devil Sein sambil tertawa. Wajah Master Flamespark tanpa ekspresi saat dia menunjuk ke belakang. Poin ini sepertinya mampu menembusnya. Ia merobek celah spasial yang menutupi wilayah barat dan memasuki terowongan yang menghubungkan ke sistem bintang Alhaven. Di sistem bintang seluruh langit, ada puluhan ribu yang budidayanya diaktifkan. Ada satu benda di antara mereka. Benda ini adalah sepotong kayu. Namun, potongan kayu ini memiliki panjang 100.000 kaki dan lebar 10.000 kaki.
Kayu penusuk surga. Ini ditemukan oleh kuil surgawi Guntur 30.000 tahun yang lalu. Rumor mengatakan bahwa itu adalah pohon surgawi yang mendukung alam surgawi kuno. Hanya alam surgawi Guntur yang mampu menjaga alamnya tetap utuh. 3 alam lainnya kehilangan miliknya selama runtuhnya alam surgawi. Gelombang energi spiritual surga yang kuat muncul. Setelah kuil surgawi Guntur terlihat, mereka menyembunyikannya. Saat ini dianggap sebagai metode serangan yang ampuh terhadap aliansi. Puluhan ribu petani yang mengelilingi sebagian kayu raksasa ini berteriak serempak. Puluhan ribu petani ini tanpa ampun mendorong potongan kayu raksasa ini ke depan. Bahkan ada monster tua, seperti nenek-nenek keluarga Siang dan pria Parubaya dari keluarga Gongsun, di belakang. Dengan bantuan mereka, potongan kayu raksasa ini bergerak terowongan di depan dengan suara gemuruh yang menggelegar. Sepotong kayu raksasa ini memiliki kekuatan untuk menembus apapun yang perlahan menambah kecepatannya. Ia berakselerasi hingga membentuk badai saat melewati terowongan dan muncul di wilayah barat sistem bintang aliansi. Saking cepatnya hingga suara siulan yang ditimbulkannya bisa menggetarkan pikiran seseorang. Kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak terbayangkan. Penghalang yang diciptakan oleh keretakan spasial tidak dapat menahan kekuatan dampak ini sama sekali. Saat suara gemuruh yang tak melandai, sejumlah besar riak menyebar ke segala arah. Di tengah riak, potongan kayu raksasa menerobos dan dengan paksa membuka sebuah lorong. Sejumlah besar pembudidaya Alheaven mengikuti di sekitar dan di belakang potongan kayu raksasa itu, berkontribusi ke dalam aliansi yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ekspresi para penggarap aliansi yang datang melalui susunan transfer sangat berubah. Mereka ingin menghindar, namun karena hantu dari potongan kayu raksasa tersebut, mereka tidak dapat mengelak sama sekali. Meski jaraknya sangat jauh, mereka tersedot oleh badai dahsyat yang terbentuk dari potongan kayu raksasa tersebut. Ada beberapa penggarap yang terkena langsung oleh potongan kayu tersebut. Tubuh dan jiwa asal mereka hancur, meninggalkan kabut darah. Namun, dibandingkan dengan ukuran kayunya, darah ini tidak berarti apa-apa. 18 Luofu adalah harta karun besar pertama yang telah disiapkan oleh para penggarap Alheaven, dan potongan kayu raksasa ini adalah yang kedua, namun ini masih belum berakhir. Sepotong kayu raksasa membuka jalan melalui penghalang yang dibentuk oleh retakan spasial. Riak menyebar ke seluruh penjuru dan suara gemuruh yang mengguncang seluruh wilayah barat datang dari terowongan ke Alheaven Star System. Raungan ini mengoyak wilayah barat dan mengejutkan para penggarap aliansi dengan keras. Beberapa di antaranya bahkan mengeluarkan darah dari lubangnya akibat getaran tersebut. Rasa kekerasan yang ekstrim datang dari terowongan tersebut. Sebuah planet budidaya raksasa muncul di terowongan antara kedua sistem, dikelilingi oleh gas putih dan sangat aneh. Saat keluar, kabut di sekitar planet dengan cepat menghilang hingga menghilang semuanya, lalu muncul retakan di tengah-tengah planet. Planet ini terbuka dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya terentang. Ini adalah ular Mongazar. Mata ular Mongazar memerah dan dipenuhi amarah yang tak ada habisnya, cukup untuk membuatnya menjadi gila. Tentakelnya melambai gila-gilaan saat ia keluar. Mengaum, mulut ular Mongazar terbuka, dan bersamaan dengan aumannya, hantaman kuat keluar. Raungan ini berubah menjadi badai dan melesat ke depan. Dalam sekejap, retakan spasial itu mendorong kembali seperti potongan kertas robek. Namun, saat suara mendekati potongan kayu raksasa itu, penghalang cahaya kuning muncul. Itu seperti cangkang telur yang memungkinkan suara gemuruh melewatinya tanpa perlawanan apapun. Raungan kemarahan ular Mongazar begitu kuat hingga menyebabkan ruang angkasa runtuh. Ruang di depan potongan kayu raksasa itu berputar dan seorang lelaki tua berkepala putih terpaksa keluar dalam keadaan yang agak tertidur. Wajahnya sangat suram dan muncullah seolah-olah menembus ruang. Ketika dia melihat ular Mongazar raksasa keluar dari terowongan, dia mundur tanpa ragu-ragu, tetapi pada saat itu, potongan kayu raksasa itu tiba. Orang tua itu adalah salah satu dari 4 orang suci asal Dao Surgawi. Dia menghela nafas sambil menenangkan dan mundur lebih cepat. Namun, saat dia mulai mundur, leluhur keluarga Siang dan pria Parubaya keluarga Gongsun memasukkan keluar dari potongan kayu raksasa menuju pria tua berjubah putih. Mengingat koalisi aliansi, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Nenek moyang keluarga Siang tertawa, sambil memutar lengan bajunya.
Angin merah dengan cepat muncul dan mengelilingi sekitar 5.000 kilometer. Pertempuran besar ini dimulai di wilayah barat dan utara dan menyebar dengan cepat. Pertempurannya sengit, dan berbagai harta magis melintas di medan perang. Riak mantra menyebar dan mempengaruhi banyak area. Selama kehadiran besar-besaran ini, jika ada aliansi atau seluruh langit yang ceroboh, mereka akan langsung mati. Ular Mongazer yang marah sepertinya tidak mampu membedakan antara para penggarap aliansi dan seluruh langit. Ini jarang mempengaruhi para penggarap Alhaven tetapi sering membantai para penggarap aliansi. Karena hal ini, para penggarap aliansi berada dalam posisi yang dirugikan. Saat ini, Wang Lin berada di wilayah barat. Tubuh Lei Ji, yang jauh lebih kecil, hanya setinggi 30 kaki, sedang membuka jalan. Anak laki-laki berkepala besar ada di belakangnya. Sedangkan Tasan, dia masih memiliki ekspresi dingin saat mengamati sekelilingnya. Pemandangan Wang Lin tenang. Sepanjang jalan, dia telah bertemu dengan beberapa penggarap aliansi. Setiap kali mereka melihat Wang Lin, ekspresi mereka berubah karena tingkat budidaya kelompok Wang Lin. Mereka berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Namun, ada beberapa orang yang menganggap mereka cukup kuat atau menganggap mereka memiliki cukup banyak orang. Mereka menyerang kelompok Wang Lin setelah ragu-ragu. Namun semuanya langsung dibunuh oleh Wang Lin tanpa kecuali. Bau darah menutupi jalan mereka melewati wilayah barat. Semakin jauh dia pergi, semakin banyak penggarap aliansi yang dia temui, namun tidak banyak yang mau melawannya. Tubuh Wang Lin tidak mengeluarkan niat membunuh apapun. Namun, apakah itu Lei Ji, anak laki-laki berkepala besar, atau Tasan, yang ketiga dipenuhi dengan niat membunuh? Mereka menyerang ke depan seperti pedang tajam yang memimpin. Saat mereka berjalan, Wang Lin memperhatikan sekeliling mereka. Lingkungan sekitar yang familiar telah runtuh dan retak. Semua ini menunjukkan bahwa wilayah barat kini benar-benar sepi. Namun, retakan sebelum Wang Lin dipindahkan ke samping oleh suatu kekuatan misterius. Jika monster tua di langkah kedua yang berada pada tahap pembersih nirwana melihat ini, mereka akan terkejut. Ini adalah tanda mulainya kontrol hukum. Meskipun para penggarap Nirvana Skrier memahami hukum, memahami dan mengendalikan adalah hal yang sangat berbeda. Mengontrol hukum adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para penggarap pembersih nirwana. Wang Lin belum mencapai tahap pembersih nirwana, namun dengan bantuan manik penentang surga, dia memiliki sebagian aura yang mirip dengan seorang pembersih nirwana, meskipun aura ini sangat samar. Tepat pada saat ini, seorang wanita cantik mengenakan pakaian ungu sedang melarikan diri di antara bintang-bintang dengan senyuman pahit. Cahaya redup-redup, seolah dia bisa jatuh kapan saja. Di belakangnya ada sekelompok penggarap aliansi. Di antara mereka ada seorang pria parubaya dengan cibiran di wajahnya yang dengan cepat mengejarnya. Itu dia. Dengan akal ilahi Wang Lin, dia bisa segera melihat wanita itu di kejauhan. Si Zifeng menggigit bibir bawahnya. Awalnya, dia datang ke Alliance Star System bersama keluarganya. Namun, dia terkena dampak keruntuhan besar tadi dan terlempar jauh. Ini adalah bagaimana dia dipisahkan dari keluarganya. Setelah dia akhirnya menstabilkan dirinya, apa yang dia lihat adalah penyelamatan yang mengerikan. Kecantikan si Zifeng menarik perhatian para penggarap aliansi. Seseorang segera datang mengejarnya. Si Zifeng sangat cemas saat dia melarikan diri dengan gigi terkatup. Namun karena benturan sebelumnya, dia terluka. Ditambah dengan pelariannya yang cepat, hal ini membuat lukanya semakin parah. Seorang pria parubaya mencibir ketika dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan jarum emas. Dia melemparkan jarum itu dan jarum itu terbang langsung menuju si Zifeng. Kultivator perempuan Alhaven ini akan menjadi tungku budidaya saya yang ke-19. Haha. Aku belum pernah berlangganan wanita Alhaven sebelumnya, sepertinya aku tidak datang ke sini dengan sia-sia. Pria parubaya itu tertawa dan pedang terbang di bawah kakinya bergerak lebih cepat. Melihat emas hendak menembus punggungnya, si Zifeng segera berbalik dan membentuk segel. Ada kilatan cahaya perak yang berusaha menghentikan jarum emas itu. Namun, jarum emasnya terlalu kuat. Saat menyentuh cahaya perak, si Zifeng merasakan dampak yang kuat, lalu dia batuk darah dan terdorong mundur. Wajahnya pucat tanpa bekas darah. Saat pria parubaya itu tertawa, dia segera mendekat. Namun, saat dia ingin meraih si Zifeng, sebuah suara yang sangat dingin menggema.
Mundur. Ini adalah dua kata yang sangat sederhana, tetapi di telinga pria parubaya itu, seolah-olah puluhan ribu sambaran petir meledak sekaligus dan bergemuruh dalam ingatan. Tingkat budidaya pria parubaya tidak tinggi, lebih tinggi dari Xi Zifeng, tetapi tidak banyak. Pada saat ini, ketika tubuh pria parubaya itu bergetar, dia hanya merasakan dengungan di telinga, dan seolah-olah dia terlindungi dari dunia. Yang bisa dia dengar hanyalah detak jantungnya yang semakin cepat. Suara yang masuk ke telinga seperti pedang tajam yang menembus tubuhnya, dan seolah-olah mengandung kekuatan penghancur. Itu membuatnya pucat dan dia langsung batuk darah. Dia tanpa sadar mundur. Pada saat ini, gelombang dahsyat muncul di hati pria parubaya itu dan ketakutan yang tak ada habisnya segera menenggelamkannya. Dia jelas merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhnya. Seolah-olah sebuah keinginan telah memasuki tubuhnya melalui telinga dan tanpa ampun mengendalikan tubuhnya untuk mundur. Seolah-olah dia harus menuruti kemauannya, dan dia tidak bisa melakukan perlawanan sedikit pun, atau dia akan mati tanpa kuburan. Ini adalah pertama kalinya pria parubaya merasakan hal ini. Karena ketakutan, dia tidak peduli dengan hal lain. Meskipun dia mundur dengan cepat, dia tidak berani melawan sama sekali. Surat wasiat itu sepertinya telah mengubah hukum di dunia, yang menyebabkan pria parubaya itu mengeluarkan lebih banyak darah. Dia bukan satu-satunya, para penggarap di sekitarnya yang mengejar Xi Zifeng bahkan lebih buruk daripada pria parubaya itu. Kehendak yang sama memaksa mereka untuk terus mundur. Sepertinya badai raksasa telah terbentuk sebelum Xi Zifeng dan menghempaskan mereka semua kembali. Saat mereka mundur, suara letupan terdengar saat para penggarap yang tubuhnya tidak dapat menahan keinginan mati dan tubuh robot mereka. Darah dalam jumlah besar muncul, tetapi jumlahnya sangat kecil di antara bintang-bintang. Bahkan jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri dan hancur bersama tubuh mereka. Jiwa mereka tidak dapat memasuki siklus pemutaran dan keluar dari tidurnya. Mereka berubah menjadi sinar cahaya hitam yang terbang ke tubuh Wang Lin dan disegel di dalam 18 lapisan neraka. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Xi Zifeng terkejut sesaat sebelum memutarnya benar-benar terpikat oleh sosok yang berjalan diam ke arahnya. Wang Lin dengan tenang beberapa melihat pembudidaya yang mundur dengan cepat. Kata-kata yang baru saja dia ucapkan mengandung petunjuk tentang hukum yang baru saja dia memperoleh pencerahannya. Ada juga kata-kata yang menjadi hukum yang diubah menjadi kekuatan kemauan. Mata pria parubaya itu menunjukkan ekspresi kaget dan kaget. Seolah-olah ada suara tangisan di kepalanya yang membuatnya yakin bahwa ini adalah salah satu pembangkit tenaga listrik di seluruh langit. Namun, dia tidak dapat mengeluarkan suara dengan mulutnya. Karena tubuhnya roboh saat terus-menerus mundur. Tingkat persaingan ini benar-benar tidak berarti di hadapan Wang Lin. Sama seperti di negeri roh iblis, ketika iblis tersebar bisa membuat tubuh Wang Lin abruk dengan intensitas dingin. Wang Lin saat ini telah mencapai level iblis tersebar sejak saat itu. Jiwa asal pria parubaya itu terbang keluar dan dengan cepat menghilang. Saat ia akan mati, suara feminin terdengar dari tidur. Kamu memang layak surgawi menjadi guntur seluruh langit, Sumu. Saat suara feminin ini muncul, seseorang datang dari bintang yang jauh. Orang ini tampak setengah baya dan memiliki wajah kuning tanah. Di belakangnya ada bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti jubah panjang yang tersebar di antara bintang-bintang. Orang yang berbicara adalah berjari 6. Suaranya masuk dan kemudian jiwa asal pria parubaya itu lolos dari keinginan Wang Lin. Jiwa asal segera berhenti menghilang dan dengan cepat melarikan diri. Lebih dari separuh jiwa asal telah menghilang, dan itu sangat lemah, itu bisa runtuh kapan saja. Jiwa asal pria parubaya itu dipenuhi rasa takut dan dia akan melarikan diri. Ekspresi Wang Lin netral saat dia dengan suasana hati yang santai. Embusan angin muncul di hadapannya dan segera berubah menjadi potongan surgawi yang tak berukuran besar yang menyatu menjadi satu. Ia mengejar jiwa asal yang melarikan diri. Kultivator berjari 6 itu mengungkapkan senyuman aneh dan juga menunjuk dengan tangan mencurigakan. Bayangan yang tak terhitung banyaknya yang membentuk jubah di belakangnya menyerang ke arah Heavenly Chop milik Wang Lin. Mantra pertarungan keduanya memulai dengan kehidupan jiwa asal ini sebagai tujuan. Ketika potongan surgawi dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sebelah jiwa asal, menyebabkan ledakan yang mengejutkan surga. Setelah Wang Lin memperoleh sedikit pencerahan dalam bidang hukum, kekuatan Heavenly Chop telah meningkat secara eksplosif.
Bagaimanapun, Wang Lin hanya secara tidak sadar menggunakannya dan tidak memahami hukum, sehingga kekuatan sebenarnya dari Heavenly Chop tidak dapat ditampilkan. Namun, saat ini keadaannya sangat berbeda. The Heavenly Chop dapat memotong semua hukum. Saat ia keluar, semua bayangan yang ada di dekatnya segera runtuh dan menghilang. Hampir dalam sekejap mata, semua bayangan menghilang dan Heavenly Chop melesat langsung ke jiwa asal. Ekspresi komunikasi berjari 6 berubah dan dia bersinar dingin sebelum melangkah keluar. Tangannya membentuk segel dan bayangan di belakangnya semuanya menyatu menjadi bola hitam kecil. Aura yang dapat mengguncang pikiran datang dari bola kecil dan menggagalkan area tersebut. Bola terbang dengan kecepatan tinggi dan menuju ke arah Heavenly Chop. Rupanya ia mampu menembus dan langsung mendekati Heavenly Chop. Kultivator berjari 6 itu tertawa dan dia mengubah posisi tangan. Dampak yang kuat muncul di dekat jiwa asal. Jiwa asal segera terserap kembali dan didorong jauh. Dalam sekejap mata, ia akan menghilang di antara bintang-bintang. Tidak ada yang bisa membunuh seseorang yang aku, hamba jiwa Zhou Tian, ingin selamatkan. Ekspresi Wang Lin netral dan dia bahkan tidak melihat ke arah Zhou Tian. Dia mengangkat kakinya dan mengambil satu langkah. Riak muncul di bawah kakinya dan kemudian dia menghilang. Adegan ini mengejutkan Zhou Tian, tetapi kemudian pupil matanya langsung mengecil. Di perjumpaan, jiwa asal tak lagi bingung dan dipenuhi kegembiraan. Saat ia berlari di antara bintang-bintang, Wang Lin dengan tenang melangkah keluar dari udara tipis dan tangannya mengepal. Dia melayangkan pukulan dan terdengar ledakan keras diikuti riak yang menyebar ke seluruh angkasa. Pecah. Saat Wang Lin berbicara, jiwa asal segera bergetar hebat. Jiwa asal tampaknya telah berubah menjadi manusia yang terbuat dari pasir dan menghilang dalam badai dahsyat. Mata Zhou Tian bersinar saat dia menatap Wang Lin. Cahaya aneh di matanya menjadi lebih kuat. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Xi Zifeng, yang sedang memperhatikan semua ini. Beberapa bayangan terbang keluar dari belakang Zhou Tian dan berlari menuju Xi Zifeng. Kamu ingin menyelamatkan wanita ini, tapi aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Saat suara feminin Zhou Tian bergema, bayangan menutupi Xi Zifeng. Wajah Xi Zifeng menjadi pucat dan dia segera mundur. Zhou Tian tersenyum saat dia mengamati ekspresi Wang Lin dengan cermat. Namun, dia tidak bisa melihat kegembiraan atau kemarahan di wajah Wang Lin. Dari awal sampai akhir Wang Lin, setenang air saat dia menyaksikan tindakan Zhou Tian. Tidak ada perubahan apapun pada ekspresi Wang Lin saat dia dengan dingin menatap Zhou Tian dan mengambil langkah. Murid Zhou Tian menyusut dan dia segera mundur tanpa ragu-ragu. Riak muncul di samping Xi Zifeng saat Wang Lin berjalan keluar dan melempar ke arahnya. Beberapa bayangan itu segera runtuh. Aku tidak peduli jika kamu ingin membunuh, tapi jangan di depanku. Suara Wang Lin datar, dan ketika dia selesai berbicara, dia menggali menuju Zhou Tian dengan mata penuh niat membunuh. Zhou Tian mencibir dan membentuk segel dan menunjuk ke dalam. Bayangan dalam jumlah besar di belakangnya terkondensasi menjadi kapak hitam di hadapannya. Zhou Tian meraihnya dan melemparkannya tanpa ampun. 10.000 jiwa melahap. Saat Zhou Tian berteriak, kapak raksasa itu langsung menyerang Wang Lin. Wang Lin melangkah keluar dan melayangkan pukulannya. Terdengar suara gemuruh yang keras saat kapak besar itu segera runtuh dan berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan itu menyebar dan kemudian menyerang Wang Lin dari segala arah. Ekspresi Wang Lin netral saat dia menunjuk. Guntur dikumpulkan dari jarak 5.000 km dan langsung berkumpul di sini. Lingkungan sekitar menjadi danau guntur. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh dunia. Kilatan guntur turun di hadapan Wang Lin, dan puluhan ribu bayangan ilusi itu semuanya runtuh. Mata Zhou Tian berkilat saat tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke antara kelopak mata. Garis hitam muncul saat dia berteriak, jiwa, bunuh diri. Saat dia mengucapkan dua kata itu, sebuah pola hitam tampak keluar dari wajahnya. Cincin hitam segera muncul di atas kepalanya dan menyebar dengan gila-gilaan. Itu menyebar terlalu cepat dan mendekati tubuh Wang Lin dalam sekejap. Wang Lin bahkan tidak mengelak, dia mendekati Zhou Tian. Saat cincin hitam itu menyentuh tubuh Wang Lin, cincin itu berubah menjadi benang tipis yang tak terhitung banyaknya dan memasuki tubuh Wang Lin. Namun, sebelum mereka bisa masuk jauh ke dalam, mereka semua hancur dengan satu goyangan dari Wang Lin. Kecepatan Wang Lin tidak melambat sama sekali.
Dia tiba sebelum Zhou Tian dan melayangkan pukulannya. Ekspresi Zhou Tian berubah saat dia menamparkan tasnya sambil mundur. Bola cahaya ungu muncul di tangannya dan dia segera menghancurkannya. Cahaya ungu segera mengelilingi Zhou Tian. Saat suara letupan bergema, cahaya ungu runtuh dan tubuh Zhou Tian mundur lebih cepat. Saat Zhou Tian mundur, Wang Lin mengambil langkah dan bergabung dengan dunia. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di samping Zhou Tian, dan dia menendang dengan kaki mencurigakan. Tendangan ini begitu cepat hingga memicu ledakan yang terdengar cukup keras hingga menghancurkan bintang-bintang. Itu mendarat di tubuh Zhou Tian dalam sekejap. Tubuh Zhou Tian roboh segera setelah ledakan. Itu berubah menjadi kabut darah, tapi tawa datang dari mengantuk. Bayangan ungu segera keluar dari kekecewaan menuju Wang Lin. Aku, Zhou Tian, akan mengambil tubuh ini. Saat suara feminin menggema, bayangan ungu itu segera memasuki tubuh Wang Lin seperti orang gila dan menyerang jiwa asalnya. Namun, saat bayangan ungu ini mendekati jiwa asal Wang Lin, jiwa asal Wang Lin membuka matanya. Armor kulit dewa kuno mengeluarkan aura kuno yang menyatu dengan jiwa asal Wang Lin. Hal ini menimbulkan reaksi yang tak terbayangkan. Saat bayangan ungu diserbu untuk mengambil alih jiwa asal, mereka membalas dengan serangan balasan ini. Ada yang tertidur. Tampaknya olah bayangan itu telah bertemu musuh alaminya dan ingin meninggalkan tubuh Wang Lin. Namun, saat mereka hendak menyerang, jiwa asal Wang Lin tiba. Jiwa asal naga guntur kuno membuka mulut dan napas menarik. Beberapa bayangan tidak bisa lepas dan dimakan oleh Wang Lin. Wang Lin saat ini dikelilingi oleh gas ungu, lebih banyak gas ungu keluar dan mengembun menjadi sosok ilusi 100 kaki darinya. Mari kita gunakan kamu untuk menguji kekuatan mantraku. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan dia dengan tenang berkata, arsenal ajaib. Sepotong energi asal celestial keluar dari inti celestial Wang Lin dan berkumpul di tangan dokumen. Itu membentuk bola cahaya keemasan yang dilempar Wang Lin. Tampaknya olah bintik emas memenuhi dunia. Saat ini, seluruh ruangan itu sendiri bergetar dan bintik emas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bayangan ilusi. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan Magic Arsenal. Semua bayangan itu adalah orang-orang yang dibunuh oleh Wang Lin. Mereka tidak bisa memasuki siklus dibentuk dan dipenjarakan di 18 lapisan neraka. Sekarang setelah mereka muncul, aura kebencian yang sangat kuat memenuhi dunia. Setiap orang yang dibunuh oleh Wang Lin dipenuhi dengan kebencian yang menggemparkan. Zhou Tian melihat segala sesuatu di hadapannya. Pikirannya bergetar dan memenuhi matanya. Meskipun sosok-sosok ilusi itu tidak bisa menjadi ancaman bagi Zhou Tian, sebagian dari mereka membuatnya terkesiap. Ada seseorang yang memiliki ekspresi muram dan dikelilingi kabut hitam. Sosok itu terkadang menampakkan dirinya dan memunculkan rasa dendam yang kuat. Ada ketegangan yang kuat yang datang dari orang ini. Pengukur nirwana pembudidaya. Ekspresi Zhou Tian menjadi suram setelah dia melihat sekelilingnya. Ada ratusan jiwa surga di sekitarnya. Gabungan energi spiritual surga dan kebencian yang kaya dapat membantai surga. Saat Zhou Tian melihat makhluk surgawi, rasa tidak percaya memenuhi matanya dan dia berseru, Ini adalah jiwa para dewa. Dia telah menghabiskan hidupnya mempelajari Dao jiwa, sehingga dia bisa mengenalinya secara sekilas. Ada juga jiwa keluarga Yao yang mengeluarkan niat membunuh yang besar. Mantra macam apa ini? Ini terlalu menakutkan. Ia mampu memenjarakan begitu banyak jiwa dan tidak mengizinkan mereka memasuki siklus berputar. Ini jelas merupakan mantra iblis. Adegan ini mengejutkan pikiran Zhou Tian dan membuat tegangnya mencapai puncaknya. Namun, apa yang terjadi setelahnya justru membuatnya kehilangan akal sehat. Dia mendengar suara gemuruh seperti binatang datang dari bayangan yang tak terhitung jumlah sepertinya sangat takut dan membuka jalan. Kabut merah keluar, dan tidak ada bayangan yang berani menghalanginya. Saat kabut merah bergolak, terungkap satu orang. Orang ini tampak setengah baya, berambut merah, dan ekspresi garang. Rasa niat membunuh yang tak terlukiskan menyebar dari tubuhnya seolah-olah dia akan mempromosikan langit. Saat orang berambut merah ini muncul, Zhou Tian terkejut. Kemudian dia merasakan ketakutan dan teror yang tak terbayangkan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Leluhur darah planet Tian Yun. Kulit kepala Zhou Tian mati rasa dan dia segera mundur tanpa ragu-ragu. Dia membuang segala pemikirannya untuk membunuh Sumu. Bukannya, dia tidak ingin membunuh,
tapi dia tidak bisa. Meskipun dia berada di tahap pertengahan Nirvana Skrier, Sumu ini terlalu aneh. Karena wawasannya, dia segera tahu bahwa seseorang harus membunuh orang itu sendiri untuk memenjarakan jiwa demi kepentingan mereka sendiri. Dan dia juga mengenal leluhur darah, dan karena kesenangan ini, hatinya langsung menjadi malu. Leluhur darah adalah seorang yang berpartisipasi pembersih nirwana, tapi dia dibunuh oleh Sumu. Saya tidak bisa menolak orang ini sama sekali, saya harus melarikan diri. Wang Lin menunjuk ke arah Zhou Tian dan dengan tenang berkata, tarik orang ini ke dalam 18 lapisan neraka. Setelah dia berbicara, gemuruh keributan pikuk keluar dari jiwa. Khususnya, leluhur darah dikelilingi oleh kabut merah yang mengerikan dan segera mendekati Zhou Tian. Wajah Zhou Tian menjadi pucat dan dia segera mundur. Namun, pada saat ini, anggota keluarga Yao dan ratusan makhluk surgawi di sekitarnya. Mereka sepenuhnya menutup jalan mundur Zhou Tian. Ada banyak fragmen jiwa yang mengelilingi tepi luar. Mereka semua mengeluarkan gelombang tangisan. Mata Zhou Tian hampir memenuhi kepuasan. Dia telah menghabiskan hidupnya mempelajari Dao Jiwa, dan pada saat ini, dia mengeluarkan suara gemuruh dan tangannya membentuk segel. Dia menunjuk ke dada dan tubuhnya langsung roboh. Bayangan ilusi yang tak terhitung banyaknya tersebar ke segala arah. Karena Dao Jiwa Zhou Tian hampir mencapai kesempurnaan, tubuhnya tidak ada lagi. Bahkan jiwa tempatnya telah menyatu dengan jiwa. Hanya dengan melakukan ini dia bisa benar-benar menunjukkan gerakan pembunuhannya. Bahkan jika seseorang memiliki tingkat terobosan yang lebih tinggi darinya, jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan terkena serangan diam-diamnya. Namun, dia mengeluh dalam hatinya. Awalnya, dia ingin memiliki Wang Lin, namun karena armor kulit dewa kuno, dia ditolak dan terluka ringan. Biasanya, ini tidak akan menjadi masalah, tapi dia tidak mengira jiwa asal Wang Lin begitu ganas dan langsung menimbulkan ketakutan. Akibatnya, dia harus mundur, tetapi saat dia meninggalkan tubuh Wang Lin dan hendak menggunakan mantra, dia melihat mantra yang membuatnya kehilangan akal. Pada saat ini, hatinya cemas, dan dia terpecah menjadi beberapa bagian dan ingin melarikan diri. Namun, leluhur darah bercampur dan dikelilingi oleh kabut darah. Dia bersama ratusan makhluk surgawi dan anggota keluarga Yao berkumpul. Ada gelombang yang tertidur, dan leluhur darah tampaknya menjadi binatang buas saat dia menangkap sejumlah besar bayangan Zhou Tian dan menyeretnya ke dalam kabut. Ratusan makhluk angkasa di sekitarnya melakukan hal yang sama. Hampir dalam sekejap, semua bayangan Zhou Tian tertangkap. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Bersambung.